Di tanah yang hancur, seorang pria berambut putih berlutut di antara rekan-rekannya yang gugur. Dia kemudian merapalkan mantra, mencoba mencari jawaban atau tanda-tanda kehidupan. Putus asa, sang penyihir bertanya dengan keras apakah ada penyintas lain di dekatnya. Namun, dia hanya melihat tubuh-tubuh sekutunya dan memohon seseorang untuk bergerak atau bersuara. Saat itu, dia meningkatkan kekuatan sihirnya, mencari jejak harapan. Namun tak lama kemudian dia menyadari bahwa pada akhirnya tidak ada yang tersisa dan bertanya-tanya apakah dia satu-satunya yang selamat. Saat itulah, gambar orang yang bertanggung jawab atas semua kehancuran itu muncul di pantulan matanya. Dia adalah iblis yang berhasil menyatukan seluruh rasnya untuk berperang untuk pertama kalinya. Dia adalah imam besar dan bertanggung jawab membawa umat manusia ke ambang kehancuran. Selama penyerangan, iblis mengerikan bersiap melukai bayi yang tidak berdaya dan menangis. Melihat hal tersebut, penyihir berambut putih kita merapalkan mantra dalam bahasa kuno untuk menyelamatkan sang anak. Dengan sihirnya, portal cahaya biru terbuka dan mengirim si kecil itu pergi jauh. Bayi itu kemudian diselimuti energi hijau dan dibawa ke tempat yang aman, dan anak itu diterima oleh seorang wanita yang berada dalam pertempuran melawan iblis. Penyihir berambut putih itu berada di garis depan bersama para penyihir dari Menara Putih. Dia di sana untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki demi masa depan ras manusia. Pemimpin menara kemudian menggunakan mantra cahaya yang kuat melawan pasukan iblis. Tanpa bantuan mereka, tidak ada yang akan bisa mengalahkan tentara musuh, tetapi harganya mahal. Kembali di masa sekarang, seorang wanita berambut hijau memastikan bahwa imam besar telah dikalahkan. Sang penyihir mengenalinya sebagai Edna, naga terakhir dan pengamat dunia. Dia kemudian mengatakan dia punya berita baik dan buruk, dan dia memintanya untuk memulai dengan yang buruk. Berita buruknya adalah tentara iblis menginvasi Menara Putih dan banyak penyihir yang hilang. Berita baiknya adalah pasukan kekaisaran datang dengan cepat dan menyelamatkan beberapa penyintas. Merasa lega, pria itu batuk darah saat Edna bertanya apakah dia menyesali pilihannya. Dia mengatakan dia tidak menyesal karena dialah yang memilih setiap orang untuk misi itu. Dia kemudian bertanya apakah penyihir itu punya hal lain untuk dikatakan sebelum dia pergi. Mendengar hal itu, dia memintanya untuk menjaga murid-muridnya yang masih muda dan bersemangat. Edna kemudian membungkuk sedikit dan mengatakan dia akan memeriksa mereka dari waktu ke waktu. Penyihir itu terkejut dan bertanya mengapa seekor naga membungkuk pada manusia biasa, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia berhak menerima rasa hormat seperti itu. Dia meyakinkannya bahwa benua maupun perisai tidak akan melupakan pengorbanan para pahlawan Menara Putih. Pria itu kemudian menutup matanya dan mengakui bahwa akan bohong jika mengatakan dia tidak menyesal. Dia berpikir bahwa dia mungkin penyihir terbaik, tetapi dia gagal sebagai pemimpin dan menginginkan kesempatan lain. Saat itu, dia ingat saat-saat bahagia yang dia habiskan bersama magang-magang mudanya. Keinginan terakhirnya adalah menjalani kehidupan yang egois hanya untuk melindungi rakyatnya. Dengan nafas terakhirnya, dia menutup matanya dan akhirnya beristirahat dengan tenang. Sebuah bintang jatuh melintasi langit saat kepergian Master Menara Sihir dikonfirmasi. Sebuah catatan ditulis merinci kerugian, termasuk Master Oscar Sage, yang hilang dalam tugas. Setelah itu, sehelai daun hijau melayang ke arah menara yang besar dan megah. Daun itu mendarat lembut di jendela sebuah ruangan di mana dua orang sedang berbicara. Daun hijau itu melayang masuk dan mendarat di tangan seorang pemuda yang sedang tidur di tempat tidur. Tiba-tiba, pria itu terbangun kaget, dan daun itu jatuh di sampingnya disprei. Kaget, dia menabrak seorang pemuda berambut biru yang menjatuhkan baskom air. Bocah itu mengeluh tentang basah kuyup, sementara pria di tempat tidur tampak bingung dengan segalanya. Bocah berambut biru itu kemudian mengeluh tentang kebiasaan tidurnya yang buruk dan kurangnya rasa syukur. Pemuda itu menyadari dia sedang tidur dalam keadaan benar-benar defensif. Dia mencengkeram dadanya erat-erat. Mengingat dia seharusnya tamat dalam pertempuran itu. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa jantungnya tertusuk oleh imam besar iblis. Ketika dia mencoba bertanya apa yang terjadi, pintu didobrak dengan keras. Seorang pria berambut pirang yang tampak mulia menyerbu ke dalam ruangan dengan ekspresi kemarahan murni. Pria pirang itu mencengkeram bocah itu dan mengatakan dia akan menghadapinya sementara yang lain di lantai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pemuda berambut biru itu mencoba menahan pria yang lebih tua itu, dan protagonis kita bertanya bagaimana dia bisa hidup. Mendengar hal ini, bangsawan itu tersenyum dan bertanya apakah dia juga merasa fakta bahwa dia hidup menarik. Dengan arogan, dia menuntut mereka menjelaskan situasi saat ini kepadanya secara rinci. Mendengar hal ini, pria pirang itu menjadi sangat jengkel oleh keberanian pemuda itu. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menamparnya, mengatakan dia seharusnya memohon untuk nyawanya. Pria pirang itu mengira itu mungkin serangan dari pembunuh yang dikirim oleh iblis, tetapi protagonis dengan cepat memanggil perisai angin untuk melindungi dirinya dari pukulan tersebut. Penghalang sihir hijau itu seketika menghalangi serangan si bangsawan. Penyerang mengira dia hanya penyihir level rendah yang menyerang tanpa berpikir. Tapi yang mengejutkan semua orang, perisai angin mulai menghilang setelah disentuh. Sang penyihir melihat tangannya dengan kaget dan bertanya-tanya sihir menyedihkan apa ini. Bangsawan itu terkesan oleh perisai dan mengatakan dia tidak hanya main-main. Dia menunda tindakan disipliner dan memberitahu pemuda itu untuk fokus pada pemulihannya.
Bocah itu terpana oleh pemandangan itu dan penyihir itu bertanya-tanya sudah berapa lama dia tertidur. Dia kemudian menganalisis tubuhnya dan menyadari sirkuit dan kemurnian mananya dalam kondisi buruk. Putus asa, dia berteriak, menanyakan hari apa hari ini, dan bocah itu mengatakan 21 September. Dia menyimpulkan bahwa dia tidur selama 5 bulan, tetapi pemuda itu mengatakan itu hanya sehari paling lama. Penyihir itu kemudian meminta mereka untuk memanggil Lloyd Gilly atau Sasha untuk menjelaskan seluruh situasi. Bocah itu kaget dan mengatakan mereka adalah pengkhianat yang meninggalkan menara sejak lama. Protagonis kita berteriak geram, mengatakan itu semua omong kosong. Penyihir muda itu menggunakan mantra dan menyadari udara tidak bergetar, artinya dia tidak berbohong. Bingung, pria itu bertanya-tanya bagaimana Sasha bisa menjadi master menara pada usia hanya 5 tahun. Bocah itu bingung dan bertanya mengapa dia tidak mengatakan 25 tahun bukannya 5. Bocah itu kemudian membuat wajah imut dan bertanya mengapa Oscar Sage marah pada seorang anak. Sang penyihir berhenti sejenak dan berpikir bahwa tindakan itu sangat alami. Dia kemudian melihat pantulannya di jendela dan menjadi sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Kaget, dia mencengkeram wajahnya sendiri dan bertanya-tanya siapa orang di pantulan itu. Duduk di kursi, dia memahami bahwa 20 tahun telah berlalu sejak dia pergi. Melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa kota sekitarnya telah berkembang cukup pesat. Dia mengamati bahwa benda-benda terang adalah lampu jalan dan kereta tanpa kuda itu adalah mobil dan semua kemajuan teknologi ini berkat revolusi teknik sihir. Dengan senyum, dia berpikir rekan-rekan lamanya akan senang melihat semua kemajuan ini. Dia ingat ketika dunia sedang runtuh dan hanya ada keputusasaan di mata orang-orang. Tetapi dia memutuskan untuk berhenti mengenang untuk mengatur segalanya. Dia belajar tentang pemilik tubuh. Nama pemuda itu adalah Oscar Crucian, penyihir level 1 dari keluarga bangsawan yang bangkrut. Pemuda itu mengerikan sebagai penyihir karena pada usia 20 tahun, dia masih di level 1. Dalam ketergesaannya, dia mengalihkan dana penelitian untuk membeli elisir ilegal dan pingsan. Jika elisir itu bekerja, itu akan meningkatkan mananya, tetapi jika gagal, dia bisa kehilangan nyawanya. Pada saat itu, penyihir itu menyadari sesuatu yang aneh dan matanya melebar karena terkejut. Dia merasakan jumlah mana yang terlalu besar untuk seorang penyihir level 1 yang sederhana. Selain itu, hampir semua mana itu murni dan belum disempurnakan oleh tubuh. Dia kemudian memperhatikan bintik kecil, gelap, dan tidak murni mengambang di tengah semua energi itu. Bingung, dia bertanya-tanya apa itu saat bintik itu bergerak ke arah tangannya. Tiba-tiba, setetes cairan kental hitam menetes dari jari telunjuknya. Tetesan itu jatuh ke lantai dan menyebar, membentuk genangan kecil zat gelap. Setelah menganalisis cairan tersebut, dia segera memahami apa itu dan terkejut. Dengan ujung jarinya, dia menyentuh genangan tersebut dan mengkonfirmasi bahwa zat itu adalah racun. Sekarang dia bertanya-tanya mengapa ada racun sekuat itu di tubuh penyihir muda itu. Dengan senyum licik, dia akhirnya mengatakan bahwa dia memahami seluruh situasi. Dan dengan ekspresi percaya diri, dia mengklaim telah memahami dengan sempurna apa yang terjadi. Pertama, elisir ilegal yang diambil pemuda itu bukan palsu, melainkan barang yang sangat langka. Masalahnya adalah Oscar Crucian tidak tahu elisir itu beracun. Racun itu berada pada tingkat tinggi yang digunakan untuk melenyapkan penyihir level 1. Mendengar itu, dia menjentikan jarinya dengan penuh pemikiran saat dia merangkai segalanya. Dia tidak tahu siapa yang mempermainkan jiwanya, tetapi dia berterima kasih atas kesempatan ini karena akibatnya, dia menerima kesempatan kedua yang sangat dia inginkan sebelum dia meninggal. Dia memegang botol kosong dan memutuskan bahwa ini adalah awal yang baik untuk kehidupan barunya. Dia kemudian berjanji bahwa sebagai pembayaran untuk meminjam tubuhnya, dia akan membalas dendam padanya. Sementara itu, di pinggiran Sarin, seorang pria berlari untuk menyampaikan berita tentang toko tersebut. Dia menemukan bosnya yang sedang memarahi anak buahnya karena tidak memperlakukannya dengan rasa hormat yang pantas. Pria itu kemudian melaporkan bahwa toko tersebut telah hancur total di bagian dalamnya oleh seorang penyihir. Sang bos tidak percaya ketika bawahannya menyatakan bahwa pelakunya adalah Oscar Crucian. Si anak buah merasa takut Menara Putih, White Tower, akan melakukan penyelidikan dan teringat siapa yang menyuruhnya melakukan hal itu. Orang yang membuat permintaan tersebut adalah seorang penyihir dari Menara Putih dan mengenakan cincin organisasi tersebut. Tiba-tiba, keduanya dikagetkan oleh sebuah suara dan berteriak menanyakan siapa di sana. Saat itulah, Oscar Crucian muncul di pintu dengan pakaian penyihir baru, mengejutkan semua orang. Dia mengatakan bahwa dia melacak aroma dari botol ramuan tersebut dan menyadari ada lebih banyak orang yang terlibat daripada yang dia duga. Sang bos bertanya apakah dia yang menghancurkan toko, dan Oscar dengan tenang mengonfirmasi tindakan tersebut. Sang penyihir berkata dia sangat tertarik dengan percakapan mereka dan mengundang mereka untuk melanjutkan diskusi. Sang bos kemudian memberi perintah kepada anak buahnya untuk melenyapkan penyihir yang menginvasi tempat tersebut. Dengan itu, salah satu anteknya maju dengan cepat ke arah pemuda itu dengan belati di tangan. Namun protagonis kita mengatakan jika itu cara main yang mereka inginkan, dia tidak akan tinggal diam. Dia dengan cepat menggunakan mantra yang disebut Wind Cutter, pemotong angin, untuk mempertahankan diri dari serangan itu. Bilah angin tersebut menghantam si anak buah tepat di depan,
melemparkannya jauh karena dampaknya. Pria itu jatuh ke tanah dan langsung tewas setelah terkena mantra kuat sang penyihir. Protagonis kita tampaknya tidak percaya bahwa serangannya tidak sebersih yang dia harapkan. Melihat anak buahnya tumbang, sang bos meneriakkan namanya dalam keputusasaan dan kepanikan yang mendalam. Dengan marah, pemimpin kelompok itu mencabut senjata api dan mengarahkannya langsung ke arah penyihir kita. Dia kemudian menembak beberapa kali, tetapi penyihir muda itu menganggap pemandangan tersebut agak menarik. Pemuda itu menggunakan pelindung anginnya lagi untuk menghentikan proyektil dan menganalisis senjata tersebut. Peluru-peluru itu berhenti di udara dan dia bertanya apakah benda logam kecil itu yang disebut peluru. Sambil tersenyum, dia berkata meski itu menarik, dia akan mengembalikannya untuk saat ini. Proyektil-proyektil itu menghantam pria tersebut tepat sasaran, membuatnya terluka parah akibat tembakan. Terbaring di lantai, sang bos mengutuk sang penyihir, yang kemudian menginjaknya dan berkata bahwa anak buahnya tidak akan datang. Dia menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan sihir keheningan, melainkan mantra yang mencegah suara keluar dari ruangan tersebut. Sambil duduk dengan nyaman, dia meminta pria itu menjawab siapa yang memerintahkan agar dia dicelakai. Namun sebelum sang bos bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh tendangan ke wajah. Sang penyihir kemudian bertanya apakah harga dirinya lebih berharga daripada nyawanya dan memuji keberaniannya. Dia kemudian menggunakan sihir angin untuk menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan pada pria itu. Sang bos menjerit kesakitan saat tubuhnya ditusuk dari dalam oleh sihir angin. Sihir tersebut menyalurkan angin ke dalam tubuh, membuatnya terasa seperti ribuan jarum yang menusuknya. Protagonis kita berkata dia tidak suka menyebabkan rasa sakit pada orang lain karena itu menjadi terlalu berisik. Putus asa, pria itu memohon padanya untuk berhenti dan berjanji akan memberitahunya semua yang dia tahu. Mendengar itu, sang penyihir menghentikan mantranya dan memintanya menceritakan segalanya tentang pelindung misteriusnya. Dia mengatakan pelindung itu memberinya ramuan dan uang untuk menjualnya dengan harga murah. Dia tidak melihat wajah pria itu, tetapi yakin dia mengenakan cincin menara putih. Sang penyihir mengira cincin itu adalah tipuan untuk menipunya, tetapi pria itu mengingat sebuah aroma. Sang bos berkata pelindung itu memiliki aroma mint yang unik, menyegarkan, dan jernih. Pemuda itu kemudian bertanya bagaimana mereka akan menangani konsekuensinya. Setelah melenyapkannya, pria itu berbicara tentang penarikan diri dari 4 menara sihir, tetapi sang penyihir tidak mengerti. Dia berpura-pura lupa karena efek ramuan, dan sang bos menawarkan dokumen untuk membuktikannya. Pria itu kemudian duduk gemetar ketakutan sementara sang penyihir menunggu kertas-kertas tersebut. Dia kemudian menyerahkan semua dokumen relevan tentang kasus tersebut kepada pahlawan kita. Sang penyihir mulai membaca kertas-kertas itu dan menyadari situasi Menara Putih sangat mengkhawatirkan. Hari kematiannya telah menjadi hari libur, tetapi menara itu sekarang memiliki hasil terburuk. Dia ingat pernah memberikan dokumen kepada Edna untuk mencegah hal ini terjadi. Dengan hasil bisnis terburuk, dia bertanya apa bisnis menara lainnya. Menara Kuning dari timur mengendalikan petir dan memulai era teknik sihir. Menara Biru dari selatan berkontribusi pada bisnis air minum, pertanian, dan ramuan. Dan terakhir, Menara Merah dari barat, yang bergabung dalam jajaran militer untuk misi-misi. Dengan semua itu, sang penyihir bertanya tentang bisnis Menara Putih, dan pria itu ragu-ragu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Menara Putih sekarang berdedikasi untuk melakukan pengiriman, jasa kurir, dan sang penyihir tercengang. Karena tidak percaya, dia mengulangi kata pengiriman, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sang bos menjelaskan bahwa mereka memiliki keuntungan dalam mengirimkan barang dengan cepat dan aman. Sang penyihir menjadi penasaran tentang apa yang disebut ksatria yang disebutkan dan memutuskan untuk melakukan pengecekan kenyataan. Dia ingat bahwa penyihir Menara Putih dulunya bisa terbang dan dibandingkan dengan naga dan elang. Sambil mendesah frustrasi, dia bertanya siapa yang mencetuskan ide konyol untuk bisnis baru ini. Setelah mengetahui bahwa itu adalah murid-muridnya sendiri, dia menunjukkan ekspresi kekecewaan murni. Pemuda itu juga mempertanyakan Menara Biru yang mengambil alih bisnis ramuan, yang merupakan sumber keuntungan terbesar. Ternyata Menara Biru memiliki monopoli di pasar ramuan setelah sebuah insiden. Bisnis air dan pertanian terdiri dari menjual air bersih dengan harga tinggi kepada orang kaya. Dia tidak mengerti mengapa ada orang yang mau membeli air bersih padahal dia bisa minum dari sumur. Pria itu tertawa dan berkata itu adalah tren terbaru di kalangan orang kaya untuk mencari uang dengan cepat. Singkatnya, Menara Putih tidak bisa menandingi keuntungan menara lain dan sedang dalam masalah. Sang bos mulai gemetar dan mengeluh sakit sementara sang penyihir mempertimbangkan apakah akan menyelamatkannya. Namun setelah mengambil buku catatan pria itu, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menganalisis isinya. Dia terkejut melihat bahwa buku itu berisi catatan kebakaran, serangan, dan bahkan pembunuhan. Dengan muak, dia mengatakan pria itu adalah sampah yang memiliki kaki dan berbalik untuk pergi. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan melompat keluar jendela, meninggalkan pria yang terluka itu. Setelah berada di luar, dia berharap sang bos menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Setelah menyelesaikan urusan, dia kembali ke Menara Putih saat fajar. Sesampainya di kamarnya, dia masuk melalui pintu dan mengeluh betapa lelahnya dia. Dia menghempaskan dirinya ke kursi berlengan,
tidak percaya bahwa dia begitu kelelahan hanya karena beberapa mantra. Dengan cemas, dia bertanya-tanya apakah dalam kondisinya saat ini, dia bisa menggunakan sihir spesial itu, sihir yang menjadikannya penyihir terhebat dalam sejarah manusia, yaitu Wind Archive, arsip angin. Dia mencoba merapal mantra itu, tetapi sihirnya menghilang, dan dia menyadari bahwa dia masih belum bisa melakukannya. Dia kemudian memutuskan perlu memahami sepenuhnya kondisi tubuh barunya. Untuk melakukannya, dia mengambil buku catatan untuk membaca lebih banyak informasi tentang Oscar Crucian. Dia merasa sangat penting untuk mengetahui segalanya tentang pemuda itu demi menyelamatkan tubuhnya dan menara tersebut. Buku itu mengungkapkan bahwa Oscar Crucian adalah pewaris Count Crucian. Dia juga satu-satunya yang selamat dari kebakaran dahsyat yang melanda rumah besarnya. Dunia sihir mengakui kejeniusannya sejak dini dan semua orang berjuang untuk merekrutnya selama 6 tahun di akademi. Dia selalu mendapat nilai tertinggi di setiap mata pelajaran dengan tesisnya yang luar biasa. Dia terbukti menjadi jenius yang tak terbantahkan di bidang sihir. Namun protagonis kita masih bertanya-tanya mengapa seorang jenius sepertinya masih berada di level 1. Jawabannya adalah dia menderita sindrom defisiensi mana, sebuah kondisi langka. Sindrom ini mencegahnya menggunakan sihir. Terlepas dari semua pengetahuan teoritisnya, dia memahami sihir lebih baik dari siapapun, tetapi tidak bisa menggunakannya secara praktis. Dengan pemindaian sihir yang akhirnya selesai, dia bersiap untuk menganalisis hasilnya. Setelah mengonfirmasi hasil pemindaian, dia memegang layar sihir dan sangat terkejut. Dia menemukan bahwa pemuda itu tidak menderita sindrom tersebut karena sirkuit mana miliknya telah disegel. Sindrom defisiensi mana adalah kondisi yang mencegah sihir bersirkulasi di dalam tubuh. Mereka yang menderitanya tidak bisa melewati level 3. Namun situasi Oscar berbeda. Sirkuit fisiknya tidak cacat, itu sengaja diikat oleh seseorang. Pahlawan kita berpikir jika anak itu jenius, dia pasti menyadari bahwa itu bukan penyakit. Jadi, dia memutuskan untuk mencari buku harian untuk lebih memahami situasi pemilik tubuh sebelumnya. Dia ingat informasi yang menyatakan bahwa Oscar Crucian adalah seorang pecandu alkohol. Sang penyihir mulai bertanya-tanya apakah kepribadian ini sengaja dibuat-buat. Dia berteori bahwa pemuda itu tahu sirkuitnya diblokir, dan berpura-pura menjadi seorang playboy. Jika itu benar, dia mengerti mengapa pemuda itu menyerah pada godaan ramuan ilegal dalam situasi di mana dia tidak bisa mempercayai siapapun. Dia harus membebaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, pahlawan kita hanya perlu melepas ikatannya dan percaya dia bisa melakukannya. Saat itu, dia berhenti di depan sebuah meja dan melihat sebuah buku dengan rasa ingin tahu yang besar. Buku itu berjudul, Interpretasi yang Benar tentang Sihir Dasar, dan itu menarik perhatiannya. Saat membukanya, dia menemukan berbagai catatan dan diagram kompleks tentang mantra. Matanya membelalak karena terkejut sepenuhnya pada apa yang dia baca di halaman-halaman tersebut. Catatan-catatan itu merinci cara meningkatkan sihir dasar seperti Wind Cutter dan Wind Shield. Konsep pelindung angin tingkat lanjut tersebut sangat mirip dengan cara dia sendiri menggunakannya. Terlebih lagi, buku itu menjelaskan cara menggunakan sihir dan bahkan mantra-mantra yang diciptakan oleh pemuda itu sendiri. Meskipun tidak bisa menggunakan sihir, Oscar melakukan semua eksperimen tersebut hanya di dalam kepalanya. Dengan ini, dia akhirnya mengerti mengapa pemuda itu disebut jenius dan mulai merasa terhubung dengannya. Dia menyadari bahwa Oscar tidak menyerah pada sihir dan bekerja lebih keras daripada siapapun. Sebuah catatan di akhir buku mengungkapkan keinginan Oscar untuk membantu Menara Putih, White Tower. Protagonis kita terkejut menyadari bahwa pemuda itu sudah mengetahui segalanya sejak awal. Namun terlepas dari semua kejeniusannya, dia harus menghadapi semuanya sendirian. Tergerak oleh perasaan, dia menutup buku itu dan memikirkan nama serta warisan Oscar Crucian. Dia merenungkan penyihir muda yang menempuh jalan kesepian tanpa pernah menyerah. Dia kemudian duduk di sofa untuk memproses semua informasi baru yang ditemukannya. Dia bersumpah akan mengurai simpul yang tidak bisa diselesaikan oleh mantan penguasa menara tersebut. Selain itu, sang penyihir berjanji akan melakukan sesuatu yang lebih bagi pemuda yang telah sangat menderita itu. Dia bersumpah akan membuat semua orang yang telah mematahkan sayap Oscar membayar atas apa yang mereka perbuat. Adegan kemudian berubah ke sebuah rumah kaca yang penuh dengan tanaman dengan air mancur besar di tengahnya. Pahlawan kita muncul sedang berjalan melewati tempat itu dan bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba ada di sana. Dia ingat dirinya tertidur, dan pada saat itu sebuah suara memanggilnya, "Tuan." Matanya terbuka perlahan saat dia tampak bangun dari mimpi yang dalam. Dia menyadari bahwa dia berada dalam ingatan dari kehidupan masa lalunya bersama murid-murid lamanya. Sang penyihir kemudian ingat bahwa ini semua karena kutukan mimpi iblis. Karena kutukan itu, setiap kali dia tidur, dia terpaksa menghidupkan kembali momen-momen dari masa lalunya. Dia berharap kutukan itu akan hilang dengan tubuh barunya, tetapi ternyata kutukan itu terikat pada jiwanya. Namun, dia menganggap dirinya beruntung karena mimpi tentang murid-muridnya bukanlah hal yang buruk. Salah satu murid menjawab bahwa mereka akan belajar tentang sistem sihir dan keempat tipenya. Lloyd, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, bertanya apakah Menara Putih mencari tipe harmonisasi. Sasha kecil bertanya apakah setiap menara sihir memiliki preferensi terhadap tipe sihir tertentu.
Dia menjelaskan bahwa menara emas lebih menyukai akselerasi dan menara merah lebih menyukai penguatan, enhancement. Gilot, bocah laki-laki berusia 7 tahun, mengatakan dia menginginkan sihir akselerasi karena dia benci menjadi lambat. Gadis itu bertanya bagaimana mereka tahu tipe mereka, dan sang guru menyiapkan mantra sederhana. Karena ini pertama kalinya melihat mantra tersebut, gadis itu meminta waktu sejenak untuk berkonsentrasi. Dengan itu, secercah sihir kecil mulai muncul dari ujung jari si kecil. Sang guru mengatakan bahwa dia adalah tipe harmoni, sama seperti dirinya, dan gadis itu senang dengan kabar tersebut. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata bahwa dia sangat senang mendengarnya. Dua anak laki-laki lainnya juga ingin mencoba, dan sang guru mengungkapkan bahwa Gilly adalah tipe akselerasi. Bocah berambut pirang itu merayakannya dengan penuh semangat, lalu sang guru memanggil Lloyd. Mantra Lloyd menciptakan sebuah bunga dan sang guru mengungkapkan bahwa dia adalah tipe spesial. Lloyd bertanya apakah dia bisa mengubah tipenya, tetapi sang penyihir menjelaskan bahwa tipe sihir itu langka dan tidak bisa diubah. Bocah itu ingin menjadi tipe keseimbangan seperti gurunya, dan sang penyihir berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dia kemudian berkata bahwa dia akan memberikan Lloyd lebih banyak pelajaran privat, tetapi sekarang dia perlu melakukan beberapa penelitian. Bocah itu terkejut dan tersipu malu mendengar ide tentang pelajaran privat tambahan dengan sang guru. Sang penyihir menjelaskan bahwa tipe spesial membutuhkan guru yang baik, dan Lloyd membuat janji. Dia memaksa gurunya berjanji untuk memberinya lebih banyak pelajaran. Pahlawan kita teringat akan bocah itu. Dia ingat bahwa julukan murid lamanya adalah pria penepati janji. Meskipun berusaha keras untuk bersikap dewasa, dia tetaplah seorang anak kecil saat itu. Tiba-tiba, mimpi itu terputus oleh suara dengungan keras yang bergema di lingkungan sekitar. Penyihir muda itu terbangun di atas sofa karena pengumuman dari ruang siaran. Pengumuman itu meminta Oscar Crucian untuk pergi ke laboratorium pukul 4.22. Dalam perjalanan ke sana, dia berpikir bahwa dia telah membuka 12 dari 20 sirkuit fisik. Dengan ini, dia sekarang menjadi penyihir tingkat 2. Setibanya di ruangan itu, dia mendengar sebuah suara. Saat masuk, seorang pria menyapanya dan bertanya tentang ingatannya yang mulai kembali. Penyihir muda itu mengonfirmasi bahwa dia mulai mengingat, dan pria itu berkata dia senang mendengarnya. Dia kemudian mengenali pria itu sebagai Maximisk, seorang tetua yang dulunya adalah juniornya. Dia ingat Maxim sebagai pemuda yang jujur dan rajin dengan masa depan cerah. Pemuda itu teringat bagaimana dulu Maxim sering mengikutinya dan memanggilnya Tuan, yang menurutnya sangat lucu. Sekarang pria itu berusia 45 tahun dan sang penyihir tertawa, membuat Maxim bertanya-tanya. Maxim kemudian memberitahunya bahwa dia menerima laporan tentang kepala keluarga Gordon. Dia bertanya apakah sang penyihir memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan pemuda itu menjawab pasti ada alasan yang kuat. Dia kemudian mengungkapkan bahwa itu karena mereka mencoba mengakhiri hidupnya. Mengejutkan Maxim, pemuda itu meletakkan sebuah buku dan sebuah tas di atas meja dan mengatakan bahwa ramuan, elisir, tersebut telah diracuni. Dia mengonfirmasi bahwa dia pergi untuk berbicara dengan mereka tetapi justru diserang, dan Maxim menganalisis buktinya. Melihat tas berisi uang, sang tetua menyimpulkan bahwa cerita pemuda itu tampak sah. Pemuda itu menjelaskan bahwa buku tersebut berisi detailnya, dan Maxim memutuskan untuk menutup kasus ini sebagai pertahanan diri. Sang penyihir berterima kasih kepadanya dan mengambil kesempatan untuk meminta bantuan pribadi, yang membuat sang tetua penasaran. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin bertemu dengan penguasa menara sihir, Tower Master, dan Maxim terkejut. Sang tetua menjawab bahwa itu tidak sulit karena pemuda itu selalu mendiskusikan sihir dengannya. Pemuda itu bertanya-tanya tentang diskusi ini, tetapi Maxim mengatakan dia baru bisa menemuinya dalam 6 bulan. Terkejut, dia menanyakan alasannya dan mencatat bahwa itu adalah setelah Festival Malam Putih, White Night Festival. Maxim kemudian menjelaskan bahwa penguasa menara sedang dalam perjalanan bisnis untuk misi penting. Ternyata penguasa menara pergi karena absennya penyihir tingkat tinggi, yang menurutnya memalukan. Pahlawan kita kemudian bertanya berapa level penguasa menara itu, dan pria itu menjawab bahwa dia adalah level 7. Sang penyihir berpikir bahwa pada usianya, dia dulu sudah level 9, dan dengan bakat wanita itu, dia seharusnya sudah level 8. Maxim mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah pemuda itu sedang berlatih sihir serangan akhir-akhir ini. Pemuda itu menjawab bahwa dia berlatih kapanpun suasana hatinya sedang baik. Dan dengan itu, sang tetua menyuruhnya pergi. Pemuda itu kemudian meninggalkan ruangan dan Maxim memperhatikannya saat dia keluar pintu. Seorang lelaki tua bernama Hel muncul dan berkata dia datang untuk menghentikan Maxim agar tidak terlalu keras pada bocah itu. Maxim berkata dia mengkhawatirkan pemuda itu dan itulah sebabnya dia perlu menegurnya sesekali. Hel kemudian mengatakan bahwa sihir dasar bocah itu terlalu sempurna dan dia pasti sedang belajar keras. Sang tetua setuju dan berpikir bahwa mungkin Oscar berusaha lebih keras dari yang dia bayangkan. Kemudian Hel mengajaknya ke pertemuan para tetua dan Maxim memutuskan untuk pergi bersamanya. Adegan beralih ke pahlawan kita yang berada di lantai 10 setelah memimpikan murid-muridnya. Dia menyadari bahwa tempat itu lebih kosong dari sebelumnya dan pada saat itu seorang tukang kebun muncul. Pria itu menyapanya sebagai Tuan Muda Oscar, tetapi pemuda itu tidak mengenalinya.
Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Wilter dan mengatakan bahwa rumor tentang hilangnya ingatannya memang benar. Pahlawan kita terkejut betapa cepatnya rumor itu menyebar dan sang tukang kebun menertawakan reaksinya. Pemuda itu bertanya tentang tuan muda, dan Wilter mengatakan bahwa dia juga bekerja untuk tuan yang sebelumnya. Mendengar pengakuan ini, pahlawan kita cukup terkejut dan terdiam sejenak. Dia tersenyum dan berkata itu cara yang baik untuk membedakan mereka dan mengajaknya untuk lebih sering mengobrol. Tetapi tukang kebun itu menolak karena dia akan segera meninggalkan menara, yang membuat pemuda itu sangat bingung. Pria itu mengatakan dia telah melayani 3 tuan dan merupakan satu-satunya yang tersisa di departemennya sekarang. Dia mengatakan dia bertahan karena pidato dari mantan penguasa menara tentang betapa pentingnya setiap orang. Pahlawan kita merasa sedikit malu dan Wilter mengatakan dia telah bekerja dengan rasa bangga sejak saat itu. Sang penyihir berterima kasih kepadanya, tetapi pria itu mengatakan itulah alasan tepat mengapa dia mengundurkan diri. Pemuda itu terkejut dengan berita tersebut dan tidak dapat memahami alasan keputusan itu. Tukang kebun menjelaskan bahwa Menara Putih tidak dalam kondisi baik dan keuangannya sangat buruk. Dia menyebutkan bahwa dia akan menyelesaikan 40 tahun masa pengabdian, dan pemuda itu bertanya apakah itu untuk mendapatkan hadiahnya. Anggota menara menerima hadiah uang tunai untuk masa pengabdian. Setelah 20 dan 40 tahun, Wilter mengatakan menara tidak mampu membayarnya dan banyak orang harus mempertaruhkan nyawa untuk itu. Itulah sebabnya dia tidak bisa menerima pembayaran tersebut karena dia menganggap tempat ini sebagai rumah keduanya. Sang penyihir terkejut menyadari bahwa situasi menara lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Dia kemudian teringat pernah berpikir bahwa Menara Biru melakukan hal-hal gila demi uang, tetapi dia menyadari bahwa karena mereka menghasilkan begitu banyak, mereka dianggap yang terbaik dalam sejarah. Dengan marah, dia mengepalkan tangannya dan berpikir bahwa sementara itu dia hanya mengumpulkan gelar dan tidak lebih. Dia berpikir bahwa gelar-gelarnya tidak bisa membayar tagihan, dan sang tukang kebun memanggil namanya. Wilter memperhatikan tangan pemuda itu yang terluka dan bertanya mengapa dia mengepalkan tinjunya. Pahlawan kita kemudian bertanya kapan pria itu akan pergi, dan dia menjawab, dalam 2 minggu, dengan sebuah kain. Tukang kebun itu membersihkan luka dan menyuruh pemuda itu pergi ke ruang kesehatan. Pemuda itu kemudian meminta sang pria untuk terus menjadi teman bicaranya di masa depan. Wilter terkejut, namun sang penyihir memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu pergi lagi. Dengan tatapan penuh tekad, ia menyatakan bahwa ada cara untuk menghasilkan uang dan ia akan menemukannya. Kembali ke kamarnya, ia memikirkan bagaimana ia akan memenuhi janji yang ia buat kepada si tukang kebun. Ia mempertimbangkan berbagai pilihan, tetapi ia tahu bahwa penelitian dan komisi memakan waktu terlalu lama untuk menghasilkan untung. Ia butuh bisnis yang menguntungkan dan menyimpulkan bahwa ramuan, potion, adalah satu-satunya jalan. Dengan itu, sebuah ide muncul di benaknya dan matanya terbelalak melihat kemungkinan baru. Membaca surat kabar lama, ia sepertinya menemukan solusi sempurna untuk semua masalahnya. Adegan berpindah ke seorang wanita yang mengeluh tentang kesalahan alokasi uang di menara sihir. Ia sedang bertengkar dengan Lena, dan rekannya mengatakan pelakunya sudah minta maaf, namun ia tidak menerimanya. Wanita itu berkata bahwa pencurian adalah kecanduan, dan pria itu menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir. Ia menambahkan bahwa tidak banyak yang bisa diambil dari menara, yang justru membuat wanita itu kesal. Ia menjadi marah dan menyarankan untuk mengisolasi pelakunya, tetapi Maxi menganggap hukuman itu terlalu berat. Wakil Master Hamil setuju bahwa pelatihan isolasi akan terlalu kejam bagi anak itu. Ia menjelaskan bahwa hal itu tidak lebih dari penyiksaan bagi sang bocah, namun Fidelina ragu-ragu. Hamil kemudian menyarankan agar bocah itu membayar 3 kali lipat dari jumlah yang diambil dan menutup masalah tersebut. Fidelina mendesah dan berkata bahwa dengan sedikit uang, mereka harus segera membuat keputusan. Ia menyarankan untuk menjual peralatan ramuan agar bisa bertahan hidup selama 3 bulan lagi. Wakil Master menentang ide tersebut dan wanita itu mempertanyakan keputusannya untuk tidak menjual. Ia mengingatkan bahwa menara sihir adalah tempat belajar dan pertukaran pengetahuan antar penyihir. Lebih jauh lagi, ia berkata bahwa kau tidak bisa menjual masa depan hanya untuk memberi makan masa kini. Fidelina bertanya dengan nada gelap apakah mereka benar-benar masih punya masa depan. Ia mengatakan mereka sudah menunggu selama 20 tahun dan Maxi menegurnya karena nadanya yang pesimis. Wakil Master sepertinya setuju dan mengatakan bahwa bahkan jika seorang jenius muncul untuk menyelamatkan mereka, tidak akan ada yang mau bergabung dengan menara sihir yang berada di ambang kebangkrutan. Merasa kalah, ia terdiam dan tampak telah benar-benar kehilangan harapan. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu dan Fidelina bertanya siapa yang berani menyela pertemuan tersebut. Penyihir muda itu kemudian muncul di pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai Oscar Trushing kepada para tetua. Ia memasuki ruangan dan mengatakan ingin memberikan saran untuk menyelesaikan masalah. Dengan senyum di wajahnya, ia meminta izin untuk memulai bisnis dan semua orang terkejut. Fidelina menyebutnya lucu dan mengingatkannya bahwa ia baru saja menyalahgunakan uang beberapa hari yang lalu. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia membaca tentang wabah flu yang mengisolasi negara bagian Vince. Hummel berkata ia juga melihat berita itu dan orang-orang mencurigai itu adalah flu kadina yang mematikan. Flu ini tidak ada obatnya dan resep vaksin Menara Putih telah hilang 20 tahun yang lalu. Pahlawan kita kemudian berkata bahwa bahkan Menara Biru tidak bisa mereplikasinya,
dan disitulah ia ingin memulai. Ia mengungkapkan rencananya untuk menjual vaksin flu dan menghidupkan kembali monopoli menara. Fidelina benar-benar mengabaikannya dan berkata, bahkan tidak layak mendengarkannya bicara. Ia mengingatkan bahwa beberapa perusahaan telah menginvestasikan banyak uang tetapi gagal membuat vaksin. Dengan tatapan marah, ia mempertanyakan bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun bisa mencapai apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Pemuda itu setuju dengannya dan mengakui bahwa semua orang gagal, tetapi ia berkata ada sebuah rahasia. Dengan senyum percaya diri dan sombong, ia menyatakan dirinya sebagai seorang jenius kepada semua orang di ruangan itu. Wanita itu menjadi semakin kesal dan terkejut oleh keberanian dan jawaban pemuda itu. Ia mulai berteriak dan menuduhnya telah mengambil 723.000 sinos dari menara. Ia melanjutkan ceramahnya, mengatakan pemuda itu tidak tahu bagaimana uang bekerja, tetapi ia diinterupsi. Wakil master membelanya dan berkata bahwa wanita itu bersikap tidak sopan terhadap sebuah proposal investasi. Sedikit malu, wanita itu menundukkan kepala dan meminta maaf atas sikapnya. Penyihir itu mengerti bahwa kebencian wanita itu karena dirinya telah menjadi orang tidak berguna selama 2 tahun terakhir. Ia kemudian meminta mereka untuk mempertimbangkan lamarannya karena sekarang ia adalah orang yang berbeda. Hamil menanyakan alasan keyakinannya dan pemuda itu meminta mereka melihat halaman 22 di surat kabar. Artikel tersebut menyebutkan seorang uskup agung mengubah rencananya dan akan tinggal di Sirin selama sebulan untuk berdoa. Ordo Eltrara memiliki 7 uskup agung dan menjadi kardinal membutuhkan banyak uang. Mereka bisa tinggal di sebuah perkebunan selama sebulan jika mereka menerima sumbangan dari para bangsawan. Namun Sirin dulunya adalah kota besar dan sekarang semakin mengecil serta kurang penting. Maxim setuju tetapi mengatakan ia pikir alasan kunjungan itu adalah untuk apa yang disebut doa pemberkatan. Pemuda itu berkata itulah bagian yang paling aneh karena tidak masuk akal untuk mendoakan tanah yang gersang. Ia menjelaskan bahwa rute ziarah telah dipilih dan menunjukkan jalurnya di bola dunia. Pemuda itu memutar bola dunia dan menunjuk ke tujuan berikutnya di rute tersebut, yaitu Vince. Uskup Agung akan tinggal selama 1 bulan di setiap kota sebelum akhirnya mencapai tujuannya. Dari sini ia menyimpulkan bahwa Uskup Agung tersebut mencoba menunda kunjungannya ke Vince selama mungkin. Jika terjadi kecelakaan selama ziarah, itu adalah tanda bahwa Dewi Bumi sedang marah. Maxim mengerti bahwa Uskup Agung mengetahui tentang flu tersebut dan sedang mengulur waktu, dan pemuda itu setuju. Fidelina memuji analisisnya tetapi mengingatkan bahwa itu semua masih sekadar teori. Hamil berkata ia mengerti apa yang dikatakannya dan pemuda itu dipenuhi harapan. Namun yang mengejutkan, wakil master mengatakan mereka tidak bisa mensponsorinya secara resmi. Ia menjelaskan bahwa jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa mendanai penyihir lain di menara. Namun, ia menawarkan uang pribadinya sebagai investasi untuk bisnis pemuda tersebut. Fidelina terkejut dengan tindakan wakil master, tetapi ia berkata itu tidak apa-apa. Ia kemudian menyerahkan 30.000 sinos dan bertanya apakah jumlah itu cukup untuk memulai. Pemuda itu terkejut dan berpikir jumlah itu sama sekali tidak cukup. Adegan berpindah ke laboratorium ramuan di mana ia meratapi kekurangan uang. Ia kemudian memutuskan untuk menjalankan rencana B dan memperhatikan bahwa peralatan di tempat itu dalam kondisi baik. Rencananya adalah membuat sampel vaksin dan mendapatkan uang langsung dari Uskup Agung. Ia kemudian mengenakan kacamata dan berkata lebih baik mendapatkan uang dari mereka yang putus asa. Dengan senyum di wajahnya, ia bersiap untuk memulai sementara asistennya tidak mengerti apa-apa. Dengan mata terfokus pada pekerjaan, ia mulai menyiapkan campuran bahan-bahan. Cairan merah mulai mengalir melalui tabung, perlahan mengisi labu. Dengan semuanya siap, sang penyihir memulai proses pencampuran dan dengan hati-hati menyiapkan ramuan tersebut. Ia kemudian mengangkat kacamatanya dengan senyum dan berkata hasilnya tidak buruk sama sekali. Dengan ramuan di tangan, ia berkata bahwa ia membuat minuman energi untuk latihan dan ternyata ia khawatir tanpa alasan. Sementara itu, sang asisten muncul membawa beberapa tas berat dan berteriak kesakitan. Kelelahan, ia meminta sesuatu untuk diminum, dan sang penyihir menawarkan ramuan itu, tetapi harganya membuatnya takut. Pemuda itu kemudian menyerahkan minuman energi itu sebagai ganti kwitansi, dan asistennya berterima kasih dengan gembira. Ia meminum semuanya dan berkata itu enak dan hangat, dan pahlawan kita mengonfirmasi bahwa ia baru saja membuatnya. Menganalisis ramuan herbal, sang penyihir memuji kualitasnya dan Frank berkata ia memilih yang terbaik. Pemuda itu bercanda bahwa Frank seharusnya menjadi pedagang, dan pemuda itu berkata ia sempat memikirkannya jika menara bangkrut. Marah karena lelucon itu, pahlawan kita memberi asistennya teguran kecil dengan bantal. Bocah itu bertanya mengapa, dan sang penyihir meminta maaf dengan mengatakan ia tidak suka leluconnya. Dengan tangan di kepala, ia bertanya apa yang harus dilakukan dan mengungkapkan bahwa Fidelina mengirimnya untuk membantu. Sang penyihir memikirkan Fidelina dan terkejut dengan bantuan itu, lalu memutuskan untuk mulai bekerja. Ia kemudian mengambil 2 tas besar dan berpikir bahwa ia sebenarnya tidak butuh asisten. Terungkap bahwa Menara Putih memiliki anak-anak berbakat, tetapi dengan masalah kepribadian. Salah satu dari pemuda ini adalah Frank, dan pahlawan kita penasaran untuk mengonfirmasi rumor tentangnya. Di lab, asisten itu bertanya apakah semua bahannya tidak beracun. Mereka kemudian menganalisis tanaman tersebut,
yang terdiri dari lili hitam, kamelia, dan jamur hantu. Pemuda itu berkata bahwa ramuan beracun bisa menjadi obat, dan Frank menjelaskan proses perebusannya. Sang penyihir kemudian berkata masalah dengan metode ini adalah nutrisinya juga hilang. Ia kemudian menyebutkan sebuah hidangan dari dinasti Yan yang dikenal baik oleh asistennya, yaitu dengan alat pengukus. Ia menjelaskan bahwa dengan cara ini mereka dapat mempertahankan sebagian besar nutrisi. Frank terkejut mengetahui mereka akan mengekstrak 98% efek herbal tersebut. Asisten itu bertanya apakah prosesnya sudah selesai, tetapi sang penyihir berkata ini baru melunakkan segalanya. Dengan semuanya telah siap, ia berkata proses detoksifikasi yang sebenarnya dimulai sekarang. Ia kemudian merapalkan mantra yang disebut air drain untuk memulai tahap proses selanjutnya dengan uap ungu yang keluar. Ia berkata sekarang mereka hanya perlu mengekstrak racun dari asap tersebut dengan tangannya. Ia memanipulasi asap berwarna dan menciptakan pusaran sihir kecil. Uap tersebut memadat menjadi bola kuning kecil yang melayang di tengah laboratorium. Ia mengatakan bahwa sisa bahannya tidak beracun dan hanya perlu dicampur dengan proporsi yang tepat. Dalam sekejap, ia menyelesaikan prosesnya dan memegang obat flu Kadina di tangannya. Sang penyihir bertanya apakah itu mudah dan menyuruh asistennya untuk mencoba, namun si pemuda terdiam 1000 bahasa. Pemuda itu berpikir ia tidak bisa menggunakan mantra secara simultan, bersamaan, dan memutuskan untuk mulai dengan air drain. Pahlawan kita mengamati dan mencatat bahwa kontrol mana asistennya tidak stabil tetapi lebih baik dari yang diharapkan. Namun sihir itu cepat menghilang dan asisten muda itu bingung dengan hasilnya. Ia kemudian bertanya apakah sang penyihir sedang bercanda karena ia masih tidak bisa melakukannya. Pemuda itu mengatakan ia harus mencapai level 4. Tetapi sang penyihir menawarkan untuk mengajarinya teknik tersebut. Terkejut, si pemuda mendengarkan saat masternya menjelaskan bahwa itu mudah jika ia membuat sekat atau partisi di dalam pikirannya. Ia menjelaskan bahwa di satu sisi partisi, ia menggunakan satu mantra dan di sisi lainnya menggunakan mantra lain. Sang penyihir mendorongnya untuk mencoba dan bocah itu menatap sihirnya, memikirkan apa yang harus dilakukan. Bola energi sihir itu bersinar terang saat berputar tanpa henti di udara. Dengan wajah terkejut, sang penyihir mengucapkan selamat kepada pemuda itu karena telah mempelajari dual casting. Frank bertanya-tanya mengapa mereka menyembunyikan teknik itu, dan sang master menjawab itu karena keserakahan. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak mau mengajarkan secara gratis apa yang butuh waktu lama bagi mereka untuk dipelajari. Namun di medan perang, tradisi ini adalah penghalang untuk bertahan hidup. Pahlawan kita berpikir bahwa menara membutuhkan ajaran dan pertukaran pengetahuan. Ia kemudian memuji bakat asistennya dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka asistennya akan berhasil. Pemuda itu mengatakan itu karena penjelasannya bagus, dan sang penyihir tertawa, mengingat masa lalu. Dengan itu, si pemuda kembali bekerja dan mengatakan masih banyak bahan yang tersisa. Sang master berkata ia memiliki alat pengukus yang lebih besar untuk mengekstrak semuanya sekaligus. Beberapa jam kemudian, Frank pingsan dan sang penyihir menghitung ada 514 botol. Pada saat itu, Maxim bergegas masuk dan mengatakan mereka punya masalah besar. Ternyata Menara Biru telah mengonfirmasi pertemuan dengan Uskup Agung di Sirin. Pemuda itu menyadari mereka sedikit terlambat dan menara lawan memiliki rencana. Maxim putus asa karena jika mereka menutup kontrak, obat mereka akan sia-sia. Ia mencoba menghibur pemuda itu, tetapi pahlawan kita memotongnya dan berkata, ini belum berakhir. Ia ingat bahwa flu Kadina diklasifikasikan sebagai bencana level B. Dengan itu, ia mengatakan ada satu hal yang bisa mereka coba, dan Maxim pun terkejut. Adegan kemudian berpindah ke kota Sirin di sebuah penginapan mewah di wilayah tersebut. Seorang pria mengumumkan kedatangan tamu kepada Uskup Agung yang sedang menunggu. Uskup Agung Baldwin menyuruh mereka masuk dan menunggu dengan sabar di kursinya. 2 orang dari Menara Biru memasuki ruangan dan memperkenalkan diri kepada Uskup Agung. Baldwin mengundang mereka duduk dan penyihir Menara Biru berterima kasih atas keramahannya. Ia kemudian bertanya bagaimana perkembangan produksi obat flu Kadina. Dengan senyum percaya diri, pria itu mengatakan bahwa produksi berjalan sangat baik. Uskup Agung memujinya dan bertanya kapan obat itu akan siap. Lalu sang penyihir berbicara tentang pengujian. Dengan hasil tersebut, mereka akan mendapatkan izin dari kekaisaran untuk menjual obatnya. Ia menjelaskan bahwa pengujian tidak selesai dalam 1 atau 2 hari, membuat sang uskup tegang. Ia kemudian berjanji mereka akan selesai dalam setengah tahun, dan Uskup Agung berteriak marah. Baldwin mengatakan ia harus pergi ke Finch dalam 4 bulan, tetapi penyihir itu tidak peduli. Seseorang mengumumkan kedatangan penyihir lain, dan Uskup Agung yang kesal menyuruh mereka masuk. Ia mengeluh kepada penyihir dari menara lain karena tidak memberitahu tentang kunjungan mendadak ini. Pria dari Menara Biru membantah tuduhan itu dan Uskup Agung bertanya-tanya siapa yang ada di depan pintu. Pahlawan kita kemudian memasuki ruangan dan memikirkan salam yang tepat untuk acara tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Oscar, penyihir level 2 dari Menara Putih. Sambil tersenyum, ia mengatakan ia di sana untuk memberikan penawaran bagus kepada Uskup Agung. Uskup Agung bersikeras bahwa mereka seharusnya diberi peringatan sebelumnya dan pria itu mengatakan tidak ada orang lain bersama mereka. Baldwin kemudian bertanya dengan kesal siapa sebenarnya pengunjung itu. Saat pintu terbuka,
Ia bertanya apa yang dilakukan penyihir dari Menara Putih di sana. Pada saat itu, si pemuda membungkuk dan mengatakan ia di sana untuk menjual obat flu Kadina. Orang-orang dari Menara Biru dan Uskup Agung terkejut dengan kedatangan penyihir yang tak terduga itu. Uskup Agung merasa situasinya sempurna dan pahlawan kita bertanya apakah ia datang terlambat. Baldwin mengatakan menara yang lain belum siap dan pemuda itu mengatakan pihaknya siap untuk bernegosiasi. Pria dari Menara Biru kemudian berteriak bahwa itu bohong karena Menara Putih tidak punya uang. Uskup Agung kemudian menanyakan nama belakangnya dan apakah pemuda itu benar-benar memiliki obatnya. Ia kemudian meletakkan sebuah kotak di atas meja dan mengatakan tidak akan ada yang berani berbohong kepada seorang Uskup Agung. Saat membuka kotak, ia memperlihatkan sebuah botol berisi sampel, membuat penyihir lainnya terkejut. Baldwin tertarik dan bertanya tentang produksi, dan pria lainnya meneriakkan namanya dengan marah. Uskup Agung membalas teriakan itu bahwa mereka datang tanpa persiapan, dan penyihir itu menyebutkan soal izin kekaisaran. Mendengar itu, penyihir Menara Biru teringat akan persetujuan kekaisaran dan mendapat ide. Ia bertanya apakah pahlawan kita memiliki persetujuan dari agensi kekaisaran, dan pemuda itu menjawab, tidak. Saingannya tersenyum dan berkata bahwa mereka berada di kapal yang sama dan menaranya dapat memproduksi massal dengan lisensi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa sejarah dan koneksi menaranya menjamin perlakuan yang lebih baik. Pahlawan kita merasa lucu bahwa dia berbicara tentang sejarah di depan penyihir Menara Putih. Penyihir Menara Biru menjadi marah dengan aura gelap dan menyuruh pemuda itu menarik kembali ucapannya. Pemuda itu bertanya menara mana yang berdiri lebih dulu dan saingannya mengatakan itu hanya selisih 5 tahun. Namun selisih 5 tahun ini adalah sesuatu yang selalu ingin dilampaui oleh para master Menara Biru. Pemuda itu berkata perbedaan ini tidak akan pernah terlampaui, bahkan dalam 10.000 tahun sejarah sekalipun. Saingannya terdiam dan sang penyihir mengingatkannya tentang monopoli Menara Putih 20 tahun lalu. Pria itu mengabaikannya dan mengatakan itu adalah masa lalu dan tidak ada lagi yang mengingat masa itu. Tiba-tiba, ekspresi pria itu berubah dan ia seolah merasakan sesuatu yang aneh datang dari pemuda itu dengan aura gelap dan kuat. Pahlawan kita mengulangi kalimat saingannya dengan nada mengancam. Para penyihir dari menara lain bertanya-tanya perasaan apa itu, karena itu bukan berasal dari level 2. Pemuda itu kemudian berkata ia harus mengingatkan mereka, dan penyihir Menara Biru terdiam 1000 bahasa. Pada saat itu, seorang pelayan masuk membawa telepon dan mengatakan ada telepon darurat untuk Uskup Agung. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa telepon itu berasal dari Lord Finch, yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Di telepon, Lord Finch berterima kasih kepada Uskup Agung atas kebaikannya yang luar biasa. Baldwin bingung, tetapi sang Lord menjelaskan itu karena telah mengirimkan obat untuk flu Kadina. Ia mengatakan seorang tetua dari Menara Putih memberitahunya rencana tersebut dan bahwa para pasien sembuh dalam hitungan jam. Lord menyebutnya sebagai berkah dari Dewi dan pahlawan kita hanya menonton sambil tersenyum. Uskup Agung bertanya tentang efek samping, tetapi Lord mengatakan tidak ada dan meminta kiriman gelombang kedua. Ia mengatakan bahwa sang tetua memberitahunya bahwa keputusan tentang gelombang kedua sepenuhnya ada di tangan Uskup Agung. Sambil tersenyum, Uskup Agung mengatakan gelombang kedua akan segera tiba, dan sang Lord berterima kasih sedalam-dalamnya. Setelah menutup telepon, ia bertanya apakah itu perbuatan Oscar, dan pemuda itu mengonfirmasi bahwa pengirimannya berhasil. Saingannya berteriak bahwa ini melanggar hukum dan pemuda itu harus dihukum, tetapi ia membantah tuduhan tersebut. Sang penyihir mengatakan bahwa yang lain tidak memahami hukum dan bertanya apakah ia tahu hukum perang. Pahlawan kita berpikir bahwa 20 tahun terakhir telah damai dan mengingat kejadian 22 tahun yang lalu. Dalam kilas balik perang melawan iblis, dikatakan bahwa senjata paling mematikan adalah pandemi. Persetujuan obat-obatan memakan waktu lama dan banyak orang tewas sebelum mereka bisa mendapatkannya. Itulah sebabnya Kaisar membuat klausul bahwa pengobatan perang akan dianggap spesial. Pengobatan ini tidak terpengaruh oleh hukum agensi kekaisaran, dan saingannya mempertanyakan hal itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa ada 3 kasus yang dianggap perang, seperti melawan bangsa lain atau revolusi. Akhirnya, ia mengungkapkan bahwa bencana kelas B juga termasuk, membuat saingannya syok. Flu Kadina adalah bencana alam kelas B, jadi tidak perlu mengikuti hukum agensi. Pria lain dari menara itu putus asa dan mengatakan mereka juga bisa mengirim pengobatan ke Finch. Tetapi Uskup Agung mengatakan mereka tidak mengerti situasinya karena perlombaan telah lama berakhir. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa Lord Finch sudah percaya pada kemitraan ini dan tidak bisa mengubah sejarah. Saingannya kemudian menawarkan harga yang lebih rendah, tetapi Uskup Agung membentaknya dengan marah. Sambil memukul meja, ia bertanya apakah penyihir itu mencoba membeli citranya dengan uang. Dengan kesal, Baldwin menyuruh keduanya pergi karena ia tidak ingin mendengar apapun lagi dari mereka. Dengan perasaan kalah, kedua penyihir Menara Biru itu bangkit untuk meninggalkan ruang pertemuan. Dalam perjalanan keluar, sang rival mengancam pemuda itu, tetapi dia hanya berpikir bahwa pidato penjahat selalu sama saja. Sambil tersenyum, dia mengungkapkan bahwa dia telah mendaftarkan paten untuk pengobatan dan vaksin tersebut di istana. Sang rival terkejut, dan pemuda itu mengatakan jika mereka ingin menjualnya, mereka harus membayar biaya kepada menara. Dengan gigi terkatup, penyihir Menara Biru itu benar-benar marah mendengar kabar tersebut. Dia kemudian menyerbu keluar ruangan,
membanting pintu, dan pahlawan kita hanya melihatnya pergi dengan perasaan kalah. Pria yang lain mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan dia akan menemui uskup agung nanti, dan sang pemuda hanya setuju. Saat dia pergi, pria itu menatap pahlawan kita sejenak sebelum akhirnya benar-benar pergi. Namun, dia menyadari bahwa penyihir muda itu memiliki aroma yang agak akrab dan aneh. Dia terus menatap pemuda itu untuk beberapa saat lebih lama, mencoba mengingat di mana dia pernah mencium bau itu. Bayangan seorang pria yang terluka muncul di benaknya, tetapi ingatan itu tampak agak kabur. Dia kemudian ingat bahwa itu adalah aroma mint yang segar dan jernih, tetapi tidak mengerti mengapa. Pahlawan kita bingung dengan tatapan pria itu, dan dia hanya berpikir bahwa itu saja untuk saat ini, sendirian di ruangan bersama uskup agung. Pemuda itu tetap diam dan menunggu langkah selanjutnya. Baldwin mengundangnya duduk dan mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa membicarakan kesepakatan tersebut. Uskup agung kemudian menanyakan harganya dan mengatakan menara lain menawarkan 2 juta sino. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, pemuda itu sepertinya sudah memiliki nilai di pikirannya. Dia kemudian mengatakan bahwa jika mereka menginginkan 2 juta, Menara Putih akan menginginkan 5 juta. Uskup agung terkejut dengan proposal itu, tetapi setelah beberapa saat dia justru tertawa. Beberapa jam kemudian di Menara Putih, seseorang berteriak kaget melihat hasil pertemuan tersebut. Seorang wanita memegang cek senilai 10 juta sino dan tidak percaya dengan jumlahnya. Dengan senyum kemenangan, pahlawan kita mengonfirmasi jumlah tersebut dan semua orang sangat senang. Ficht, Lina, dan Maxi memeluknya serta mengucapkan selamat atas pencapaian itu dan karena telah menyelamatkan menara. Hal mengambil cek itu dan berkata bahwa bahkan uskup agung pun tidak akan memberikan uang sebanyak itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa jumlah total tersebut sebenarnya disebabkan oleh beberapa biaya tambahan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa sebagian besar uang itu berasal dari biaya promosi yang dia tagih. Menurut pernyataan resmi, Baldwin meramalkan wabah Cadena setelah menerima wahyu. Bagi seseorang yang ingin menjadi kardinal, memiliki wahyu dari Dewi adalah publisitas yang bagus. Uskup agung sangat menyukainya sehingga dia menandatangani kontrak 10 juta dan meminta lebih banyak vaksin. Hamil mengatakan itu mengesankan karena hukumannya adalah mengembalikan 3 kali lipat jumlahnya, tetapi dia membawa kembali 400 kali lipat. Dia mencabut hukuman itu dan bertanya apakah ada yang keberatan, tetapi Ficht dan Lena mengatakan mereka setuju dengan keputusan itu. Hamil mengatakan 1 minggu terlalu singkat dan meminta Oscar untuk mengumpulkan penyihir level 4 atau lebih tinggi. Dia menyerahkan pemilihan kepada pemuda itu dan meminta wanita tersebut untuk memasang pengumuman di seluruh menara. Pengumuman itu mengatakan mereka mencari penyihir level 4 untuk laboratorium ramuan. 2 penyihir merasa bersemangat mendengar bahwa mereka akan menerima daging babi sebagai bagian dari pembayaran mereka. Tempat itu menjadi ramai dan salah satu penyihir terkesan dengan jumlah orang yang muncul. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan meminta perhatian dari semua penyihir yang hadir. Beberapa penyihir menatapnya dengan jijik dan sepertinya tidak menyukai kehadirannya di sana. Dengan jentikan jarinya, dia menggunakan mantra untuk menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Mantra itu mengurung suara dan memaksa semua orang untuk menatapnya sambil menutupi telinga mereka. Dia meminta fokus semua orang dan mengatakan mereka perlu memproduksi vaksin flu dan butuh bantuan mereka. Para penyihir berbisik heran mengapa si jenius itu membungkuk dan apakah ini tipuan. Pemuda itu bingung dengan reaksi tersebut dan tidak mengerti alasan kemarahan yang begitu besar terhadapnya. Dia bertanya kepada Perang, dan pemuda itu mengatakan itu karena semua yang dia lakukan sebelum restorasi ramuan. Perang mengingatkannya bahwa dia sombong dan menghabiskan anggaran menara tanpa melakukan penelitian apapun. Seorang wanita pirang menyapanya dan bertanya bagaimana dia membuat ramuan itu jika formulanya sudah hilang. Dia mengatakan dia telah merestorasinya, dan penyihir lain bertanya apakah obatnya berhasil dan apakah dia tahu berapa banyak yang dia ambil. Pemuda itu mengonfirmasi kontrak dan nilai ramuan tersebut, dan penyihir itu berkata bahwa membocorkan resepnya akan menyebabkan kekacauan. Penyihir lain sepertinya setuju dan bertanya-tanya mengapa dia mau membagikan sesuatu yang begitu berharga. Dengan tulus, pemuda itu berkata dia tidak mengerti mengapa mereka masih berada di Menara Putih. Wanita itu mempertanyakan sikapnya dan mengatakan mereka membuang-buang waktu datang ke sana. Dia melanjutkan dengan mengatakan tidak ada dari mereka yang pantas mendengar hal semacam itu darinya. Tetapi pemuda itu berkata dia tahu segalanya tentang pengorbanan yang mereka lakukan untuk menara sihir. Penyihir itu terkejut dengan jawabannya dan pemuda itu mulai membaca kertas di tangannya. Dia kemudian menyapa Rena White dan mengungkapkan bahwa dia menolak 7 tawaran dari menara lain. Selanjutnya, dia berbicara tentang Drian yang menolak posisi sebagai penyihir pertempuran kerajaan. Dia menyebutkan Dutch Card Line yang menolak menjadi instruktur di Akademi Kekaisaran sebanyak 4 kali. Dan terakhir, dia menyebutkan Sepia Rose, yang menolak proposal Menara Kuning karena kemampuannya. Penyihir itu berkata semua orang di sana menerima tawaran serupa dan dia tidak tahu apakah dia akan menolak. Rena terkejut dan bertanya apakah para tetua tahu tentang semua tawaran yang mereka terima. Dia membenarkan, tetapi mengatakan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa agar tidak menjadi beban bagi mereka. Pemuda itu melanjutkan, menara ini sedang melewati musim dingin yang paling keras dalam sejarahnya, bahkan ketika ada pilihan lain yang lebih hangat. Mereka memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi dingin bersama-sama.
Dia kemudian berkata jika dia tidak bisa mempercayai orang-orang seperti itu, siapa lagi yang bisa dia percayai? Dengan air mata buaya, dia berkata, jika tidak ada yang membantu, itu hanya akan menjadi dua penyihir sendirian. Perang merasa kesal dan bertanya apakah dia merujuk padanya, dan pemuda itu mulai menyiapkan kotak-kotak. Dengan wajah tertutup kacamata pelindung, dia menatap penyihir itu dan menunggu jawaban. Dengan hela napas, Rena mendekat dan sepertinya telah membuat keputusan tentang proposal tersebut. Penyihir lainnya merasa bersemangat dan bertanya di mana mereka harus mulai mengerjakan proyek tersebut. Perang terkejut melihat Oscar berbicara dengan orang-orang dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, tetapi dia memperingatkan bahwa dagingnya bukan babi. Dan para penyihir khawatir jika itu daging ayam atau bahkan tikus. Setelah mengungkapkan bahwa itu adalah daging sapi, semua orang merayakannya dan produksi vaksin melampaui 140%. Seminggu kemudian, penyihir muda itu berjalan melewati taman dan melihat beberapa kelopak bunga di tanah. Dengan kelopak bunga yang membentuk sebuah desain, dia bertanya-tanya apakah Walter tua yang bertanggung jawab atas hal itu. Dia mengira wakil master membawanya kembali dan memutuskan bahwa dia harus menyapanya nanti. Duduk di taman, pahlawan kita mulai membaca koran untuk mengikuti berita terbaru. Judul utama mengatakan wilayah Finch telah mengumumkan berakhirnya pandemi flu kadina. Surat kabar itu juga menyebutkan kebangkitan menara dan nominasinya untuk hadiah perdamaian. Sambil berpikir bahwa semuanya berjalan lancar, Perang muncul sambil berlari dan meneriakkan namanya. Dengan senyum lebar, dia menunjukkan papan klip dan berkata, pesanan vaksin berdatangan. Asisten itu mengatakan bahkan istana kekaisaran pun melakukan pemesanan dan dia khawatir tentang antusiasme tersebut. Penyihir itu terkejut karena bocah itu tahu keuntungannya tidak akan bertahan lama dan sang pemuda menyebutnya bodoh. Dia kemudian mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena dia telah menyiapkan ramuan penyembuh yang selalu laku. Asisten itu bertanya-tanya apakah itu ramuan tingkat bintang yang legendaris, tetapi penyihir itu berkata belum. Tingkat bintang adalah ramuan penyembuh paling terkenal di menara dan dikatakan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Pahlawan kita berpikir dia perlu memperkuat menara terlebih dahulu atau formulanya akan dicuri. Dengan itu, dia memukul Perang dan menyuruhnya mengambil bahan-bahan untuk ramuan baru. Pemuda itu mengeluh bahwa bahan-bahannya sulit ditemukan, tetapi penyihir itu mengatakan itu adalah spesialisasi Sirin. Asisten itu berkata ladang ramuan telah menghilang sejak lama, dan penyihir itu terkejut. Di tempat yang jauh, pahlawan kita marah kepada Perang karena tidak mempercayainya. Mereka kemudian turun dari kereta dan pengemudi berkata mereka tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Pemuda itu mengatakan mereka telah berjalan 16 km dan pemuda itu bingung dengan satuan pengukurannya. Dia menjelaskan bahwa setelah perang semuanya berubah dan sistemnya sekarang menggunakan metrik. Penyihir itu terkejut mengetahui bahwa sistem pound pun sudah hilang dan meratapi kehilangannya. Dengan doa, dia mengucapkan selamat tinggal pada ukuran lama dan Perang melihat sebuah kabin di depan. Mereka kemudian mendekati rumah itu dan pemuda itu bertanya apakah ada orang yang tinggal di dalam. Seorang pria tua dengan mata merah yang bersinar membuka pintu dan bertanya apakah mereka berjalan kaki ke sana. Pemuda itu mengonfirmasi dan Perang terkejut melihat beberapa mobil mewah tiba. Mobil-mobil itu tiba dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di depan kabin kayu kecil itu dengan kasar. Salah satu mobil menabrak bunga-bunga yang menghiasi pintu masuk. Seorang pria dengan setelan putih dan kacamata hitam bertanya apakah orang tua itu ingin menjual tanahnya. Pemilik kabin hanya menatap pria itu dengan tatapan hina dan tidak mengatakan apa-apa. Pria itu berkata sudah waktunya untuk menyerah dan meskipun ada tawaran 10 kali lipat lebih tinggi, dia tetap menolak. Duvore Powell mengancamnya dan bertanya apakah akan ada yang peduli jika dia ditemukan tak bernyawa. Ivan, sang pengumpul herba, mengatakan itu bukan urusannya dan menyuruhnya pergi dari rumahnya. Pengusaha itu berkata ini demi kebaikannya sendiri dan tanah itu akan turun nilainya dengan adanya pabrik baru. Tetapi Ivan menertawakan ancaman itu dan berkata tidak ada pabrik yang akan disetujui selama dia masih hidup. Pria itu terdiam sejenak dan tampak sedang memikirkan strategi baru. Dengan senyum di wajahnya, dia menyuruh anak buahnya pergi dan mereka semua kembali ke mobil. Pring mengatakan sesuatu kepada penyihir itu dan dia mulai berjalan ke arah pengumpul herba tua tersebut. Pria berjas itu berkata dia telah menginjak tanaman herba dan menawarkan uang sebagai ganti rugi. Dengan nada menghina, dia melemparkan segepok uang ke tanah untuk sang pengumpul herba. Dengan itu, mobil-mobil mewah tersebut pergi dan sang pengusaha mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Di dalam mobil, salah satu anak buahnya memperhatikan jubah mereka dan berkomentar tentang uang vaksin. Sang pengusaha tidak peduli, tetapi anak buahnya menyerahkan surat kabar tentang keuntungan menara. Membaca berita tentang kesuksesan menara tersebut, sang pengusaha terdiam. Dengan marah, dia memukul anak buahnya dan bertanya mengapa dia tidak memberitahunya lebih awal. Dia takut lelaki tua itu akan bergabung dengan menara dan menolak menjual tanahnya selama bertahun-tahun lagi. Dengan pemikiran ini, sang pengusaha memanggil salah satu anak buahnya untuk berbicara. Dia kemudian menyuruh orang itu untuk menyewa tentara bayaran demi sebuah pekerjaan yang jelas. Rencananya adalah menyingkirkan lelaki tua itu dan memalsukan kehilangannya, sehingga tanah itu jatuh ke pelelangan. Salah satu pria merasa khawatir tentang para penyihir, dan Fer memerintahkan agar mereka juga dieliminasi.
Anak buah itu masih khawatir tentang 4 menara besar dan Ivan sendiri. Sang pengusaha berkata bahwa menara-menara itu tinggal sejarah dan menara putih telah jatuh. Pada malam hari, Pring berkata Ivan adalah orang baik karena mengizinkan mereka menginap. Sang penyihir tersenyum menatap langit berbintang dan tampak setuju dengan asistennya. Ivan mengundang mereka untuk tinggal karena perjalanan turun akan berbahaya di malam hari. Pring kemudian bertanya siapa pria tadi dan lelaki tua itu menjelaskan situasinya. Dia mengatakan Devor telah membeli tanah selama 3 tahun dan banyak pengumpul herba yang menghilang. Penyihir itu bertanya bagaimana dia bisa bertahan dan Ivan berkata dia tidak bisa disentuh. Dengan bangga, dia mengungkapkan dirinya sebagai ahli budidaya herba yang diakui. Pring terkejut mengetahui dia dilindungi oleh keluarga kekaisaran dan pemuda itu mengajukan sebuah pertanyaan. Penyihir itu bingung dengan jawabannya dan lelaki tua itu tampak agak malu. Dengan senyum tenang, Ivan berkata dia mencintai tanah ini dan itu adalah rumahnya. Berbaring di rumput, kedua penyihir itu berbicara dan berpikir Ivan adalah orang yang baik. Lelaki tua itu lari ke dalam karena malu dan Pring merasa adegan itu agak lucu. Pemuda itu berkata bintang-bintang sangat terang dan dia merasa sedikit iri. Dia bertanya-tanya seperti apa rasanya memiliki kehidupan yang cemerlang dan berkata seorang jenius tidak akan mengerti. Penyihir itu kemudian berkata bahwa Pring juga luar biasa dan pemuda itu berterima kasih padanya tanpa benar-benar percaya. Dengan serius, dia berkata dia bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dia berpikir tidak mengerti mengapa Oscar yang lama memanggilnya anak bermasalah. Penyihir muda itu menatap ke langit dan berkata bahwa dulu orang bisa melihat bintang-bintang di Sarin. Sekarang dengan lampu-lampu kota, malam menjadi terang dan bintang-bintang menghilang. Pring bertanya-tanya apakah industri herba Sarin benar-benar bisa bangkit kembali suatu hari nanti. Pemuda itu berkata itu bukan tidak mungkin, tetapi dia perlu bicara dengan Ivan untuk memastikannya. Tiba-tiba, matanya membelalak dan dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dia bangkit dengan terkejut dan Pring bertanya apakah dia melihat hantu, tetapi dia membantahnya. Penyihir itu berkata dia merasakan kehadiran 4 orang, dan sang asisten bingung. Dia kemudian menyuruh Pring untuk bangun karena mereka kedatangan tamu yang harus disambut. Dengan mata yang bersinar di kegelapan, dia bersiap untuk apa yang akan datang. Di dalam bayang-bayang, salah satu pria terkejut dengan perubahan rencana bosnya. Yang lain berkata dia tidak peduli dan hanya mengikuti perintah siapapun yang membayarnya. Pria ketiga dengan rambut merah menyuruh semua orang untuk diam dan waspada. Geng Jack mendekat dan menenangkan diri setelah mengetahui itu adalah menara putih. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia boleh masuk dan sang pemimpin dengan tatapan serius memperhatikannya. Pria itu mencoba mendobrak pintu tetapi sang pemimpin menghentikannya dan menyuruhnya diam. Penyusup itu merasa tugas ini mudah dan membosankan, lalu memasuki kamar Ivan dengan belati. Dia kecewa tidak menemukan penyihir untuk dilawan di sana. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang aneh dan matanya membelalak ketakutan. Karena takut, dia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat untuk lolos dari jebakan. Sang penyihir menciptakan bola energi dan memuji kecepatan penyusup itu dalam menyadarinya. Dengan mantra yang disebut Wind Bullet, peluru angin, dia mengenai pria itu tepat di kepalanya. Tubuh penyusup itu jatuh ke lantai dan sang penyihir terkejut dengan kekuatan serangannya. Wind Bullet adalah mantra dari Oscar muda yang membayangkan kembali senjata dengan sihir. Pahlawan kita berkata itu lebih efektif dari yang dia duga dan sekarang tinggal tersisa 3 orang. Saat dia meninggalkan rumah, dia merasakan sesuatu yang aneh dan matanya tertuju pada satu titik. Sang pemimpin berkata ada 2 yang tersisa dan salah satu dari mereka bertanya tentang nasib Max. Penyihir itu berkata dia sedang tidur dan mungkin butuh waktu lama baginya untuk bangun. Dengan senyum jahat, dia menyarankan bahwa tidur pria itu mungkin untuk selamanya. Sang pemimpin menyebut pemuda itu menyedihkan dan menawarkan kesepakatan untuk nyawa Max. Dia memuji postur sang penyihir dan berkata jika dia sangat menginginkan pertarungan. Sang pemimpin memerintahkan rekannya untuk menyerang dan lelaki tua itu maju dengan aura gelap. Penyihir itu menciptakan perisai energi dan berhasil bertahan dari serangan kejutan. Bila senjata lelaki tua itu menghantam perisai dan benturannya menciptakan ledakan kecil. Pemuda itu menghindar dan lelaki tua itu mencengkeram bahu kirinya dengan erat. Dengan senyum di wajahnya, pria itu bersiap untuk serangan berikutnya terhadap sang penyihir. Pemuda itu berkata serangan itu tidak buruk sama sekali dan bersiap untuk serangan balik. Dia menghindari pukulan dan pria itu terkejut dengan kelincahan sang pemuda. Lelaki tua itu berkata senjatanya eksotis, tetapi itu tidak akan berhasil melawannya pada akhirnya. Dia kemudian menyatakan pertarungan berakhir, tetapi penyihir itu tampak memiliki rencana di pikirannya. Dengan gerakan cepat, dia meluncurkan 2 bola energi kecil ke udara. Penyihir itu mengepalkan tinjunya, dan bola-bola itu tampak berubah bentuk dan menguat. Bola-bola itu berubah menjadi bilah pedang dan terbang menuju tentara bayaran tua itu. Pria itu terkejut dengan ketepatan serangan tersebut. Bahkan dalam penyergapan, bilah-bilah itu berputar di udara dan menciptakan pusaran energi sihir biru. Penyihir itu tersenyum dan berkata senjata eksotis lelaki tua itu bukanlah masalah besar. Tentara bayaran itu terkejut dan tidak bisa mengerti bagaimana dia melakukan trik itu. Pemuda itu kemudian mundur dan lelaki tua itu bertanya-tanya apakah dia mundur setelah menang.
Dia mengarahkan senjata ke arah penyihir dan bertanya-tanya apakah penyihir itu sedang mengejeknya. Dia menembakkan seberkas energi ke arah penyihir yang membelakanginya. Sinar itu mengenai perisai energi dan penyihir itu berhasil melindungi dirinya, tetapi serangan itu menyerempetnya dan dia merasakan luka kecil di wajahnya. Sang pemimpin menembak anak buahnya sendiri dan berkata sayang sekali dia gagal. Dengan senyum di wajahnya, dia bersiap untuk menghadapi sang penyihir sendirian. Ivan menanyanya dan dia berkata pria itu hanyalah bawahan yang bisa diganti. Penyihir itu memikirkan logika bandit tersebut dan bertanya tentang senjata yang digunakannya. Pria itu berkata senjatanya spesial dan terlalu mahal untuk menjadi mainan. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa senjata itu memiliki 3 mantra yang tertanam di dalamnya. Sang pemimpin terkejut dan bertanya bagaimana penyihir itu bisa menemukan rahasianya. Dengan senyum, dia berkata itu karena dia tidak bisa memblokir serangannya. Pria itu menyebutnya sombong, tetapi mengakui bahwa dia memiliki keahlian untuk itu. Dia kemudian mengajaknya untuk bekerja bersamanya, tetapi penyihir itu menolak tawaran tersebut. Pemuda itu berkata pemimpin itu akan mengkhianatinya, dan pria itu setuju dengan senyuman. Dengan itu, dia menembak ke arah penyihir, dan percakapan di antara mereka akhirnya berakhir. Pemuda itu berhasil menghindar dan bersembunyi di balik pagar kayu. Dia berpikir tembakan itu cepat dan dia butuh celah untuk menang. Satu-satunya kesempatan adalah waktu jeda, cooldown, senjata tersebut. Setelah 2 tembakan berturut-turut, dia mempersiapkan diri dan berkata dia harus bertindak dalam 1,24 detik waktu jeda. Dengan mantra akselerasi, dia menerjang ke arah penembak. Pria itu melihatnya dan bersiap untuk menembak ke arahnya dengan senjata tersebut. Dia terkesan dengan kecepatannya, tetapi berkata penyihir itu tidak akan lolos. Dengan bidikan terkunci, dia bertanya-tanya apakah manusia bisa mengalahkan senjatanya. Dia kemudian menembak dan seberkas energi emas terbang menuju sang penyihir. Dengan senyum, dia yakin pertarungan akhirnya berakhir, tetapi penyihir itu menggunakan mantra bilah dan memotong proyektil tersebut di udara. Sang pemimpin terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya bagaimana penyihir itu membela diri hanya dengan sihir akselerasi. Dengan tatapan tak percaya, dia menyadari penyihir itu menggunakan perisai angin. Pemuda itu muncul di depan penembak dan menghentikan peluru dengan ujung jarinya. Sang pemimpin terdiam dan bertanya-tanya bagaimana seorang penyihir peringkat rendah bisa melakukan itu. Pemuda itu bertanya apakah dia mengetahui rahasia senjatanya hanya dengan mendengar suaranya. Dengan helaan napas lega, sang penyihir bersiap untuk tahap pertarungan berikutnya. Ia mendekati jasad sang pemimpin dan bergumam bahwa senjata lawannya itu sempat menyulitkannya. Setelah menganalisis senjata tersebut, ia menyebut bahwa mantra yang terukir di sana membentuk sebuah trinitas sejati. Ia memuji senjata itu dan mengakui bahwa dirinya pun kesulitan menghadapinya. Beruntung, dengan pelindung angin yang fleksibel namun kuat, ia berhasil menangkis peluru tersebut. Ia berpikir bahwa ia perlu meneliti mantra penangkal untuk senjata modern sekembalinya ke menara nanti. Dengan senjata di tangan, ia berlari untuk menyelamatkan Pring dan Ivan. Ia ingat ada 4 musuh dan ia telah mengalahkan 3 di antaranya. Namun sesampainya di sana, ia mendapati Prang sedang ditawan oleh salah satu tentara bayaran. Prang menyuruh Ivan lari, dan lelaki tua itu mencemaskan keselamatan si pemuda. Pemuda itu berkata ia tidak bisa bertarung jika Ivan berada di dekatnya dan berjanji akan segera menyusul. Dengan berat hati, Ivan setuju dan berpesan agar bocah itu sangat berhati-hati. Tentara bayaran itu mengejek perpisahan mereka dan heran mengapa Pring tidak ikut lari. Ia menuduh Pring menggunakan si tua itu sebagai umpan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri di hutan, namun Prang menjawab bahwa Ivanlah target sebenarnya dan ia selalu ingin tahu apa yang membuat Ivan istimewa. Dengan pedang di tangan, pria itu bersiap menyerang dan merangsek maju. Ia melompat ke udara dan sesumbar akan mengakhiri pertarungan dengan menghabisi Pring terlebih dahulu. Pemuda itu merapalkan mantra Wind Cutter, pemotong angin, namun si tentara bayaran menghindarinya dengan mudah. Ia mengejek serangan itu terlalu gampang dan berharap tantangan yang lebih besar dari seorang penyihir. Dengan gerakan cepat, ia muncul di belakang Pring dan menyerangnya dengan belati. Ia tertawa, meremehkan bagaimana bisa penyihir dari Menara Agung begitu lemah. Namun saat ia menyerang, ia menyadari suara hantaman belatinya tidak seperti yang diharapkan. Pria itu merasa ada yang salah dan menyadari serangannya gagal. Tubuh si pemuda larut menjadi hembusan angin, membuat tentara bayaran itu terkejut. Dengan serangan kejutan, Pring membalas dari belakang hingga tentara bayaran itu jatuh tersungkur. Pring meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia memiliki konstitusi tubuh yang sedikit istimewa dan berbeda. Tentara bayaran itu kalah telak, dan si pemuda mendekat untuk mengakhiri pertarungan selamanya. Saat ia berbalik dan hampir menginjak jasad tersebut, pahlawan kita muncul dari balik pohon. Sang penyihir berpikir bahwa Pring adalah jenis penyihir spesial, ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Pring memiliki roh angin dan dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi angin murni. Sang penyihir merenung bahwa serangan fisik tidak akan mempan dan kemampuan ini sangat langka. Ia ingat bahwa sihir tersebut milik Master Ketujuh dan tidak menyangka Pring memilikinya. Pemuda itu terkejut dengan kemunculan sang penyihir, yang kemudian memberinya selamat atas pertarungan yang hebat. Pring bertanya di mana Ivan berada sambil merasa sedikit malu atas pujian tersebut.
Ia lalu teringat pada si lelaki tua dan mulai meneriakkan namanya di tengah hutan yang gelap. Sang penyihir merasakan sesuatu dan mengajak Pring untuk menyelidiki ke arah yang mencurigakan. Kembali ke pondok, Ivan berterima kasih kepada para pemuda itu atas bantuan mereka. Ia berkata tanpa mereka, ia tidak akan sempat melihat matahari terbit lagi. Pring merasa ia tidak melakukan apa-apa, namun sang penyihir mengoreksinya dan mengatakan bahwa tanpa Pring, situasi akan jauh lebih buruk. Dengan sebuah pelukan, Ivan berterima kasih kembali, membuat si pemuda tersipu. Pring bertanya apakah semuanya sudah berakhir, tetapi sang penyihir memperingatkan bahwa pengusaha itu tidak akan menyerah begitu saja. Ivan menjelaskan bahwa ladang herbal tersebut adalah tanah paling subur dan krusial di Sarin. Kesuburan tanahnya telah menurun selama 8 tahun terakhir akibat polusi. Jika pabrik dibangun di sana, tanah itu akan kehilangan nilai dan ketahanannya. Tanah tersebut mungkin tidak akan pernah pulih, dan Sirin akan kehilangan kemampuan bercocok tanam. Sang penyihir kemudian mengajukan pertanyaan kepada pengumpul herbal tua itu. Ia menyinggung soal kesetiaan dan bertanya tentang janji Master Menara Keempat. Di masa lalu, para pengumpul herbal dituduh melakukan sihir hitam dan diburu. Itulah sebabnya mereka hidup berpindah-pindah dan bersembunyi dari mata kota yang penuh rasa ingin tahu. Ivan menceritakan bahwa seorang pria baik hati muncul di tengah penganiayaan tersebut. Dialah Leonard, Master Keempat dari Menara Putih, yang mengundang mereka ke Sarin. Ia berjanji bahwa di sana mereka akan memiliki rumah dan tidak akan pernah dipandang rendah lagi oleh siapapun. Sang penyihir berkata ia pernah membaca tentang hal itu di sebuah buku kuno yang diwariskan di antara para master menara. Itulah awal mula para pengumpul herbal dari seluruh benua pindah ke Sirin dan menemukan rumah. Menara Putih memberikan harga diri dan tempat tinggal kepada leluhur mereka. Itulah sebabnya mereka sangat setia. Penyihir muda itu mendengarkan semuanya dalam diam dan tampak memahami kedalaman janji tersebut. Dengan hormat, ia membungkuk dan berterima kasih kepada Ivan atas semua usahanya. Ia kemudian berjanji bahwa mulai saat itu, Menara Putih akan berdiri di sisi mereka. Pring bertanya apakah sang penyihir punya ide karena keluarga kekaisaran mungkin tidak tiba tepat waktu, namun ia meyakinkan bahwa bantuan akan datang dengan cepat karena mereka akan menandatangani kontrak penyembuhan hari ini. Di kantor Devor, pengusaha itu sedang mengemasi barang-barangnya sambil mengumpat tentang siapa yang telah menghancurkannya. Saat ia bergegas, sebuah suara berkata bahwa jika ia mencoba lari, ia akan tamat selamanya. Sontak, pengawal kekaisaran menyerbu tempat itu dan menyuruh si pengusaha jangan bergerak. Inspektur Walker memperkenalkan diri, sementara Devor yang tersungkur di lantai kebingungan dengan keberadaannya. Walker kemudian menunjukkan surat perintah dan menangkapnya atas berbagai kejahatan, termasuk ancaman. Pengusaha itu berdalih bahwa mereka menangkap orang yang salah, namun inspektur menyuruhnya diam. Devor berpikir ia harus menghubungi pelindungnya atau ia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan senyum palsu, ia meminta izin untuk merokok batang terakhir sebelum dibawa pergi. Inspektur Walker hanya menatapnya dingin dan tidak menanggapi permintaan itu. Ia mengabaikan si pengusaha dan memerintahkan anak buahnya untuk memborgol dan menyeretnya keluar. Devor putus asa dan bertanya apakah mereka tahu siapa yang mendukungnya, tetapi Walker menjawab tidak peduli. Inspektur itu menyatakan bahwa dukungannya datang langsung dari kaisar sendiri, membuat Devor shock. Dengan kekalahan di wajahnya, pengusaha itu menjatuhkan rokok yang ia pegang. Saat anak buahnya diikat, salah satu penjaga mendekati inspektur. Penjaga itu bertanya mengapa mereka bertindak begitu cepat, dan Walker menjawab itu adalah perintah dari atasan. Ia menambahkan bahwa kaisar sangat mencintai Menara Putih dan ini adalah urusan orang dewasa. Inspektur itu sendiri tidak mengerti mengapa kaisar begitu menyukai mereka, karena kejayaan mereka sudah berlalu 20 tahun yang lalu. Baginya, menara saat ini seperti burung dengan sayap patah yang tidak pantas mendapatkan perhatian sebesar itu. Ia kemudian menanyakan usia bawahannya, Doran, yang menjawab 23 tahun. Inspektur ingat ia berusia 12 tahun ketika umat manusia memenangkan perang dan bebas. Pada saat itu, Menara Putih adalah kekuatan yang sangat kuat dan dikagumi oleh semua orang. Itulah sebabnya ia mengerti mengapa para penguasa masih menaruh harapan dan kenangan pada mereka. Setelah itu, ia berkata mereka memiliki satu tempat lagi untuk dikunjungi, membuat Doran bingung. Ia menyuruh yang lain pulang dan mengatakan ia akan pergi ke barat untuk menutup beberapa pabrik. Ini adalah tambahan pribadi pada jadwalnya sebagai balas budi untuk Oscar dan teman-temannya karena telah menangkap geng Jack dan penembak sebelumnya. Kembali ke menara. Seorang penyihir berambut pirang merayakan berakhirnya suatu masalah dan mengajak si pemuda untuk minum. Penyihir muda berambut biru itu mendadak gugup saat melihat Oscar dan Fran dari kejauhan. Dengan mata terbelalak, ia tampak panik melihat keduanya mendekat. Pemuda berambut biru itu pun lari tunggang langgang, mengatakan ia ada urusan, meninggalkan Oscar yang kebingungan. Wakil Master kemudian bertanya apakah Oscar melihat Fran, dan sang penyihir mengonfirmasi bahwa pemuda itu pergi terburu-buru. Lelaki tua itu bercanda bahwa Fran mungkin sedang sibuk dan mengucapkan selamat kepada Oscar atas pencapaian hebatnya baru-baru ini. Ia kemudian mengundang Oscar ke ruangannya untuk mengobrol, yang langsung diterima oleh sang penyihir. Keduanya berjalan bersama menyusuri koridor yang sunyi senyap. Menyadari pemuda itu tampak melamun, Wakil Master bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu atau mencemaskannya.
Pahlawan kita kemudian bertanya apakah Fran mengatakan sesuatu kepadanya, dan master tua itu membenarkannya. Dengan tatapan serius, ia mengungkapkan bahwa keluarga Sirius telah menghubungi mereka untuk membawa Fran pulang. Sang penyihir terkejut dan bertanya apakah temannya itu benar-benar akan meninggalkan menara dan apakah ia menyetujuinya. Wakil master mengatakan bahwa pihak keluarga sudah berbicara langsung dengan Fran mengenai situasi tersebut. Pahlawan kita termenung, dan lelaki tua itu mengakui bahwa ia pun tidak mengetahui semua detail dari kesepakatan tersebut. Sesampainya di kamar Fran, pahlawan kita mengetuk pintu dan Fran mempersilakannya masuk. Sang penyihir masuk, dan Fran menyadari bahwa temannya itu sudah tahu tentang kepulangannya. Fran meminta maaf dan berkata ia berniat menceritakan semuanya, namun ia harus kembali untuk menikah dan membantu serikat, Guild. Pahlawan kita terkejut, dan temannya berkata bahwa calon pengantinnya adalah gadis yang baik dan pernikahan itu akan berjalan baik. Ia kemudian mempertanyakan pernikahan yang diatur tersebut, namun Fran tampak pasrah pada nasibnya. Apa yang benar-benar mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia harus melepaskan sihir selamanya karena keputusan ini. Sambil duduk di lantai, ia meratap dan mengatakan bahwa bakatnya sebagai penyihir selalu memiliki batasan yang sangat jelas. Ia mengira ia istimewa dan di menara terlemah ini ia akhirnya bisa menonjol, namun kenyataannya ia bahkan nyaris tidak bisa menyokong dirinya sendiri. Meskipun ia memahami keputusan keluarganya untuk membawanya pergi, pahlawan kita menyela dengan tegas dan mengatakan bahwa Fran memiliki bakat. Fran terkejut dengan mata berkaca-kaca. Pemuda itu tampak tersentuh oleh kata-kata sahabatnya. Ia berterima kasih atas pujian tersebut, dan Oscar menegaskan bahwa ia serius mengenai seluruh potensi yang dimiliki Fran. Namun tiba-tiba, kakak laki-laki Fran muncul di pintu dan menyuruhnya segera bersiap pergi. Ia bertanya apakah Oscar adalah rekan kerjanya dan hanya memberi Fran waktu 5 menit untuk berpamitan. Saat sang kakak berbalik untuk pergi, pahlawan kita menghentikannya dengan pertanyaan yang sangat langsung. Ia bertanya berapa biaya yang harus dibayar agar Fran bisa tetap tinggal di Menara Putih bersamanya. Pahlawan kita memperkenalkan dirinya sebagai teman sekaligus penyihir terkenal yang menciptakan obat untuk wabah tersebut. Mendengar hal itu, sang kakak memperkenalkan dirinya sebagai Grang Sirius, wakil ketua Serikat Pedagang. Sang penyihir mengajukan sebuah kesepakatan, dan Grang menyebutnya berani serta lancang atas sikapnya itu. Oscar mengatakan bahwa ini tidak akan menjadi kesepakatan yang buruk bagi keluarga Sirius. Ia berjanji akan mengubah Fran menjadi penyihir elit menara hanya dalam 2 tahun pelatihan. Jika gagal, ia akan memberikan seluruh keuntungan dari obat tersebut selama 50 tahun ke depan kepada Serikat Sirius. Fran merasa putus asa, namun sang pahlawan meyakinkannya bahwa wakil master menara akan menjadi saksi perjanjian tersebut. Sang kakak bertanya apakah layak melakukan semua ini demi Fran atau apakah ini hanya persahabatan yang konyol. Penyihir muda itu menatap temannya dan bersiap memberikan jawaban yang sangat tulus. Dengan keyakinan penuh, ia mengatakan bahwa temannya layak mendapatkan semua upaya itu. Fran tergerak oleh pemandangan tersebut. Oscar menjelaskan bahwa ia membutuhkan Fran untuk memulihkan prestise menara dalam 5 tahun. Grang mengatakan bahwa penyihir itu masih muda dan sebagai pedagang, ia tidak bisa menolak tawaran menggiurkan tersebut. Namun, ia menambahkan sebuah syarat dan mengatakan bahwa pemuda itu melupakan satu detail penting. Sang kakak berujar bahwa pedagang terbaik menghargai kepercayaan, dan Oscar harus membuktikan kemampuannya. Ia menantang Oscar bertarung melawan pengawalnya. Penyihir itu terkejut, lalu Grang menyatakan mereka tidak akan menggunakan energi pedang. Sadar bahwa Grang tidak akan mundur, Oscar menerima tantangan itu. Grang menunggunya besok dan memperingatkan jika ia tidak muncul, itu dianggap gugur. Fran panik dan mengatakan bertarung melawan level 5 adalah kegilaan. Namun pahlawan kita merasa sang kakak hanya mencari alasan untuk memberi Fran pelajaran. Penyihir muda itu berpikir ini mungkin layak dilakukan. Fran bingung bagaimana seorang level 2 bisa bertarung dan bertanya apakah temannya akan mengevolusikannya ke level 4 hanya dalam 1 hari. Oscar tersenyum dan berkata ia bisa membawa penyihir di ambang level 3 ke tahap berikutnya. Ia kemudian menunjukkan bahwa Grang tidak menentukan siapa yang harus bertarung, melainkan hanya meminta pembuktian kemampuan. Dengan senyuman, Oscar berjanji akan mengubah Fran menjadi penyihir level 4 untuk pertarungan tersebut. Di ruang pelatihan, Fran ragu, tapi Oscar meyakinkannya jika ia percaya sepenuhnya. Oscar menyuruh Fran mengalirkan mana, dan aura biru terang mengelilinginya. Oscar menganalisis aliran mana dan menemukan masalahnya. Ia menunjuk beberapa titik di tubuh Fran yang disebutnya sebagai kebocoran. Celah ini mengurangi kekuatannya secara drastis. Fran bertanya apakah ini akan membuatnya naik level, namun Oscar menjawab ini tidak ada hubungannya dengan itu. Ia menjelaskan bahwa penyihir terbesar sangat memperhatikan hal ini dan Fran perlu berlatih setiap hari dengan beberapa klon. Fran bingung dengan pelajaran sirkuit mana tersebut. Oscar kemudian meminta satu hal lagi, agar Fran menggunakan sihir ladang herbal. Fran menolak dengan raut wajah sedih karena takut. Ia mengungkapkan bahwa ia hampir kehilangan nyawa saat menggunakan sihir itu di masa lalu karena kecemasannya. Dahulu, ia mempelajari mantra terlarang untuk mengubah tubuhnya menjadi angin. Awalnya tampak berhasil, namun ia kehilangan kendali. Jika Master Menara tidak menyelamatkannya, ia akan terhapus dari keberadaan selamanya. Oscar menenangkan Fran dengan mengatakan bahwa masalahnya hanyalah kurangnya kontrol,
dan ada cara untuk memaksa kemampuan ini berevolusi. Ia menggambar lingkaran pemanggilan. Awalnya, ia mencoba memanggil roh angin untuk bersatu dengan tubuh Fran, namun afinitas spiritual Fran sangat buruk sehingga gagal. Oscar kemudian mencoba metode lain yang ia pelajari dari kaum elf. Dengan mata bersinar hijau, ia memanggil Raja Roh Angin. Roh besar muncul dan mengenali Oscar dari 27 tahun yang lalu. Roh itu menawarkan kontrak persahabatan sejati kepada Oscar, namun secara mengejutkan, Oscar menolaknya. Ia menjelaskan bahwa ia memanggil roh tersebut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk temannya, Fran. Keesokan harinya, wakil master menemui dua bersaudara tersebut. Grang memperkenalkan ksatria level 5, Leslie Morgan, dan penyihir level 2, Oscar. Aturannya sederhana, siapa yang pertama kali mengambil kalung lawan dalam 5 menit adalah pemenangnya. Namun, saat duel akan dimulai, Oscar mengungkapkan bahwa bukan dia yang akan bertarung. Fran muncul dengan pakaian dan postur baru, mengejutkan semua orang. Grang bertanya apa maksudnya, dan Oscar menjawab bahwa ia hanya perlu membuktikan kemampuannya melatih Fran menjadi level 4 dalam semalam. Grang memperingatkan bahwa ia tidak akan lunak meski itu adiknya sendiri. Oscar memegang lengan Fran dan menyuruhnya melakukan apa yang telah dilatih kemarin. Dengan tatapan percaya diri, Fran melangkah ke arena. Duel dimulai. Sang ksatria menyerang dengan kecepatan luar biasa. Fran berhasil menghindar, namun tiba-tiba, tekanan kuat dari sang ksatria menghantamnya. Fran gemetar menyadari betapa kuatnya level 5 meski tanpa energi pedang. Di sisi arena, pahlawan kita menonton dengan tatapan tenang, tetap yakin pada potensi sahabatnya. Pemuda berambut biru itu lumpuh dan mulai berkeringat, takut akan kekalahan. Dia kemudian teringat temannya, mengatakan dia penting untuk menara putih baru. Mage juga mengatakan bahwa tanpa pemuda itu, tidak mungkin untuk mencapai impian besarnya. Dengan rasa percaya diri yang pulih, pemuda itu memusatkan mana dan bersiap untuk menyerang. Dia kemudian menembakkan bilah angin yang kuat ke arah lawannya. Anak itu berpikir ini pertama kalinya seseorang mengatakan mereka membutuhkannya dalam hidup mereka. Dengan itu, dia menyerang dengan sekuat tenaga agar tidak mengkhianati kepercayaan sahabatnya. Ksatria bertahan dengan mudah dan terkejut dengan kekuatan penyihir muda. Dia kemudian menyadari teknik yang digunakan berasal dari bangsa-bangsa timur. Ksatria bertanya-tanya apakah ini yang rasanya menghadapi kontrol pedang, tetapi ia berhasil bertahan melawan bilah angin tanpa banyak usaha. Dengan itu, ia berkata, waktu untuk pengamatan berakhir, dan sekarang ia akan menyerang dengan segalanya. Dalam sekejap mata, ia maju, dan pemuda berambut biru tercengang oleh pemandangan itu. Mage putus asa dan bertanya-tanya bagaimana ia akan memblokir pukulan secepat itu. Untuk membela diri, ia menciptakan tangan angin raksasa dan meluncurkannya pada malam hari. Grang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana saudaranya tumbuh begitu banyak hanya dalam setengah hari. Pahlawan kita meyakinkannya metode itu aman, dan saudara temannya tampaknya meragukannya. Ksatria tertangkap oleh tangan, dan penyihir muda tampak kesulitan memegangnya. Tapi prajurit itu membebaskan diri, dan pahlawan berpikir temannya tidak cocok untuk bertarung. Dia berpikir sifat lembut temannya akan menyebabkan dia terluka lebih dari yang lain. Ksatria kemudian mengambil kalung penyihir dan mengatakan dia tidak akan dimangsa lagi. Di TKP, Grang menatap pahlawan dan berkata dengan nada mengejek bahwa permainan sudah berakhir, tapi tiba-tiba ia menatap arena dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia berbalik ke pemuda itu dan bertanya mengapa dia tersenyum pada saat itu. Malam sebelumnya, penyihir merayakan kesuksesan dan temannya berterima kasih padanya atas pemukulan itu. Pahlawan mengatakan trauma itu masih menahannya dan bahwa dia tidak punya cara untuk memenangkan duel. Tapi dia mengungkapkan bahwa itu mungkin jika dia menggunakan kekuatan penuh roh Pungbang. Mage bertanya apakah menurutnya berubah menjadi angin adalah segalanya dan mengatakan ada lebih banyak lagi. Dengan kapur, ia menggambar di papan tulis dan mengungkapkan kekuatan roh asimilasi. Dia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menyentuh tubuh pemuda juga bisa berubah menjadi angin. Mage mengatakan lebih menyenangkan memenangkan permainan mental. Dan ksatria menyerang di arena, tapi tangannya melewati dada penyihir seperti hantu, dan dia terkejut. Dalam sekejap, pemuda berambut biru meraih kalung merah ksatria. Dia kemudian memegang kedua kalung di tangannya dan memenangkan duel melawan ksatria. Dengan tangannya melewati tubuhnya, ksatria dalam keadaan kaget total. Fran merayakan dengan penuh semangat dan berteriak kepada semua orang bahwa rencananya berhasil dengan sempurna. Grang tidak percaya dan mengatakan penyembuh memberitahunya sihir ini tidak bisa digunakan. Wakil master kemudian menyatakan pertandingan berakhir dan bertanya apakah saudara menerima hasilnya. Pahlawan kita tersenyum dan memuji temannya mengatakan dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam pertarungan. Fran melambai kepada mereka dan saudara berpikir penyihir mengajarkan semua itu hanya dalam 1 hari. Dengan mata terbelalak, pedagang masih tampaknya tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Ksatria menerima kekalahan dan penyihir muda mengembalikan kalungnya dengan jabat tangan. Grang mengucapkan selamat tinggal dan meminta mereka untuk terus menjaga adiknya dengan baik. Dia berpaling ke Fran dan berkata dia tumbuh sedikit, tapi pemuda itu tidak mengerti. Dengan itu, saudara hanya mengatakan lupakan saja dan berbalik pergi dengan ksatria.
Pahlawan dan temannya menonton keduanya berangkat dan arena jatuh benar-benar diam dengan senyum. Pahlawan kita berpikir saudara temannya adalah pria yang cukup lucu jauh di lubuk hatinya. Fran tersipu senang, mengira kakaknya hanya berpura-pura tangguh. Keesokan harinya, Fran terkejut dan bertanya apakah itu benar-benar pintu masuk ke pelatihan. Dia berteriak bahwa itu adalah penjara dan penyihir mengatakan dia tidak salah seperti dulu. Pemuda itu mengeluh dia tidak melakukan apa-apa dan pahlawan menjelaskan itu adalah perintah dari wakil master. Dia kemudian pingsan ke tanah dan penyihir mengatakan dia perlu beradaptasi dengan roh angin. Dengan itu, pahlawan menyeret temannya dan menyuruhnya berhenti mengeluh karena dia tidak akan meninggal. Dengan air mata berlinang, Fran bertanya apakah itu benar dan penyihir menegaskan dan menyuruhnya berhati-hati. Setelah menutup pintu, pahlawan tersenyum dan mengungkapkan dialah yang meminta pelatihan ini. Malam sebelumnya dia meminta wakil master selama 30 hari pelatihan untuk penyihir muda. Orang tua itu setuju dan berterima kasih kepada pemuda itu mengatakan dia punya kabar baik untuknya juga. Dia mengungkapkan bahwa guild yang serius telah menawarkan jaringan distribusi mereka secara gratis. Pahlawan berpikir guild bertaruh pada kesuksesan Menara dan Prancis sebagai penyihir. Dia bilang itu berita bagus dan wakil master mengungkapkan dia punya satu bantuan lagi untuk diminta. Orang tua itu kemudian bertanya apakah dia akan mempertimbangkan untuk memberikan kuliah kepada para penyihir lain di Menara. Pahlawan kita menyeruput tehnya dan mengatakan dia bisa melakukannya, tetapi tampaknya agak curiga. Dia bertanya mengapa fokusnya tidak pada departemen ramuan saat ini. Dengan itu, ia mempertanyakan apakah ada alasan penyihir perlu menjadi lebih kuat sekarang. Wakil master memujinya dan bertanya apakah dia pernah mendengar tentang Night of Mass. Sebuah gambar menunjukkan nama acara, dan penyihir menegaskan ia mengenalnya dengan sangat baik. Itu adalah hari bagi para penyihir dari semua menara untuk berkumpul dan meningkatkan keterampilan mereka. Tapi pada kenyataannya, mereka selalu berakhir berkelahi di antara mereka sendiri dan menyebabkan banyak masalah. Pahlawan berpikir jika acara itu dihapuskan, itu berarti Kaisar ingin menghidupkannya kembali. Orang tua itu menegaskan dan mengatakan Menara Panas Hitam adalah kekhawatiran terbesarnya dengan acara ini. Dia takut Menara akan menjadi target mudah bagi mereka. Dan ini membuat pahlawan sangat cemas. Dengan tatapan bertekad, ia berkata ia akan memberikan kuliah dan wakil master terkejut. Dia berjalan menyusuri koridor dan berpikir dia tidak bisa membiarkan Menara Putih jatuh di belakang. Dengan senyum, ia merasa bersyukur bahwa Demagot akan ingat manusia biasa seperti dia. Kembali pada pemanggilan roh Pong Panggang, dia panik dan bertanya, siapa yang membuat kontrak seperti itu? Makhluk raksasa berteriak dan ingin tahu bagaimana pahlawan mengharapkan dia tetap tenang tentang hal ini. Tapi penyihir menyela dia dan mengatakan nama Siloprian dari ketenangan kepada roh. Dengan itu, roh terkejut dan bertanya-tanya bagaimana seorang manusia berani berbicara nama raja. Dia kemudian mengiriminya pesan dan mengatakan dengan tegas bahwa penyihir putih telah kembali. Tiba-tiba, kupu-kupu biru mendarat di hidung roh dan ia terdiam. Ratu Roh muncul dan bertanya kepada pahlawan kita siapa dia sebenarnya. Roh tercengang bahwa seorang raja akan memberikan perintah langsung kepada manusia biasa. Makhluk itu kemudian mengizinkan fusi tetapi mengatakan itu hanya akan dengan roh tingkat rendah. Pemuda itu berterima kasih padanya dan Ratu mengirim pesan agar dia tidak melupakan janji itu. Dia berjanji akan menepati janji itu dan bahwa dia menyelamatkan banyak anggota menara dengannya. Dengan pengumuman di tangan, ia berkata ia akan membalas budi dengan minat kepada semua orang. Tapi sebelum itu, dia berpikir dia perlu memeriksa orang-orangnya untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Tiba di ruangan itu, seorang penyihir berambut merah menyapanya dan bercanda bahwa dia mengira mereka sudah tiada. Pemuda itu bertanya apakah kelas itu untuk penyihir level 3 dan seorang wanita muda menegaskan hal itu. Seorang gadis mengatakan wakil master mengundang pembicara dan bahwa kelas akan berada di gedung. Keduanya bersemangat dan bertanya-tanya apakah instrukturnya seseorang yang luar biasa dan terkenal. Tapi seorang pemuda berambut pirang mengeluh dan menyuruh mereka berhenti dengan semua omong kosong itu. Ini Damen Proud, putra tunggal dari keluarga Count Proud yang terkenal dan kaya. Gadis berambut pink mengatakan dia sedang sangat negatif dan bahwa ini jarang terjadi. Dia kemudian mengatakan jika itu sesuatu yang serius, itu akan menjadi kelas lanjutan dan bukan tentang sihir dasar. Dengan itu dia mengatakan jika kelas itu bagus bahkan jenius level 2 akan berada di sana. Tiba-tiba suara sihir penghubung dilemparkan dan semua orang tertangkap oleh kejutan. Pemuda berambut merah putus asa dan bertanya-tanya apakah itu semacam sihir kesunyian. Pada saat itu seseorang memasuki ruangan dan menyapa semua orang dengan suara yang sangat tenang. Dia memperkenalkan diri sebagai Oscar Kruang dan mengatakan dia akan menjadi pembicara mulai hari ini. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya mengapa level 2 adalah instruktur untuk kelas itu. Para siswa mengeluh dan berpikir tidak masuk akal bagi seseorang yang tingkatannya lebih rendah untuk mengajar mereka. Mage mengatakan siapapun dengan keluhan dapat meninggalkan ruangan dan kepala merah tercengang. Dia menjelaskan mereka bukan lagi siswa tetapi bahwa ada kondisi untuk pergi dengan jam pasir. Dia bilang mereka perlu membuktikan bahwa mereka tidak perlu belajar lagi. Dengan itu, dia memberi mereka waktu 10 menit untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam kelasnya. Dengan senyum di wajahnya, ia bertanya apakah tugas itu tampak cukup sederhana.
Para siswa sangat marah dan menyadari dia memaksa mereka untuk menghadiri kelas. Mereka kemudian memahami bahwa ini adalah ujian dan bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dipecahkan. Pemuda berambut pirang memahami bahwa jika mereka tidak mematahkan sihir, mereka tidak dapat melewatkan kuliah. Pahlawan kita berpikir bahwa ia sengaja meninggalkan titik lemah dalam mantranya, tetapi titik itu tidak akan mudah dihancurkan. Waktu berlalu dan sang penyihir mulai bertanya-tanya apakah tidak akan ada yang berhasil. Namun tiba-tiba, pemuda berambut pirang itu berhasil mematahkan sihirnya dan berteriak agar semua orang mendengar. Sang pahlawan terkejut dan ingat bahwa anak laki-laki itu ada dalam daftar pemula. Sang pahlawan melihat berkas Damian Proud dan melihat bahwa dia adalah putra tunggal dari Count yang terkenal. Ia mengucapkan selamat kepadanya dan berpikir bahwa itu terlalu mudah karena ia sebenarnya harus menahan diri agar tidak menang sendiri. Instruktur membalikan jam pasir dan mengumumkan bahwa waktu telah habis dan hanya Damian yang lulus. Sambil tersenyum, pemuda pirang itu bertanya apakah dia tidak perlu mengikuti kelas, dan sang penyihir setuju. Pemuda itu merasa canggung dan berpikir akan aneh jika meminta tetap tinggal setelah semuanya terjadi. Pahlawan kita menyadari keraguan itu dan mengajaknya maju untuk mempelajari mantra baru. Ia kemudian menanyakan sihir dasar favoritnya, dan pemuda itu menjawab, bilah angin, wind blade. Pemuda itu mengatakan bahwa sihir tersebut menyusahkan, dan tiba-tiba energi hijau muncul di tangannya. Bersamaan dengan itu, beberapa bilah energi angin muncul dan melayang di sekitar pemuda pirang itu. Penyihir itu tersenyum puas dan mengatakan bahwa hari ini dia akan mengajarinya bilah angin yang asli. Ia kemudian mengambil salah satu bilah tersebut dan mengatakan bahwa itu hanyalah versi mantra yang dibuat dengan buruk. Dengan bilah di tangan, ia mengatakan ada dua masalah yang membuat pemuda pirang itu tercengang. Sang pahlawan menjelaskan bahwa masalah pertama adalah mantra itu tidak terbuat dari angin sungguhan. Melihat kebingungan pemuda itu, ia menjelaskan sifat elemen seperti air, api, dan angin. Ia mengatakan bahwa angin hanya ada ketika udara bergerak, dan pemuda itu akhirnya tampak mengerti sementara murid-murid lain menonton. Ia mengatakan bahwa menara putih adalah domain dari angin yang mengalir. Ia kemudian menghancurkan bilah energi di tangannya untuk membuktikan bahwa sihir itu sangat lemah. Pemuda itu bertanya tentang masalah kedua, dan sang pahlawan menjawab bahwa dia membuang terlalu banyak mana. Ia menjelaskan bahwa ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka bisa belajar banyak tentang orang lain. Ia menyimpulkan bahwa anak itu tumbuh besar dengan melihat keluarganya menggunakan sihir dan hanya mencoba meniru mereka. Ia menjelaskan bahwa meniru mantra itu sulit, sehingga pemuda itu memaksanya dengan mana yang lebih banyak dari biasanya. Akibatnya, kebiasaan buruk itu melekat padanya, dan pemuda itu terkejut karena sang instruktur mengetahui semua itu. Penyihir itu berkata sangat disayangkan murid berbakat sepertinya tidak mau mengikuti kuliahnya. Namun, pemuda pirang itu berbalik dan bertanya, siapa yang bilang dia tidak akan ikut kelas? Dengan wajah memerah, ia kembali ke kursinya dan instruktur tersenyum melihat kejadian itu. 3 minggu berlalu dan rumor tentang Oscar Cruz yang menyebar ke seluruh Menara Putih. Seorang penyihir berkomentar kepada teman-temannya bahwa orang-orang bilang dia adalah instruktur terbaik saat ini. Rekannya bertanya-tanya apakah dia hanya bagus untuk pemula, tetapi yang lain mengatakan penyihir kuat pun telah pergi melihatnya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka ikut pergi juga, dan teman mereka bangkit dengan penuh semangat. Seorang wanita muda mengatakan mereka harus pergi lebih awal karena antrean kelas sangat panjang dan mereka tidak akan bisa masuk. Dengan itu, mereka semua bangkit dengan tergesa-gesa dan menuju ruang kelas bersama-sama. Mereka bergegas keluar dari kafetaria agar tidak kehilangan tempat di kuliah yang terkenal itu. Di dalam kelas, gadis berambut merah muda itu terheran-heran dengan jumlah orang yang datang. Tiba-tiba seseorang menyadari bahwa bahkan penatua Maxim ada di sana dan mengatakan ini terlihat seperti sebuah seminar. Pahlawan kita kemudian memasuki ruangan dan mengatakan bahwa mantra hari ini sangat penting bagi mereka. Murid-murid menjadi bersemangat dan instruktur mengatakan itu adalah sihir paling berguna bagi seorang penyihir. Tetapi kemudian ia mengungkapkan bahwa itu adalah sihir angin, dan seketika semua murid terdiam. Mereka mengeluh bahwa itu membuang-buang waktu karena itu adalah mantra yang sangat dasar dan sudah umum dikenal. Penatua itu kemudian berdiri dan bertanya apakah dia benar-benar akan mengajarkan sihir angin kepada semua orang. Ia mengonfirmasi dan meminta penatua tersebut untuk menunjukkan sihir anginnya, dan pria itu segera setuju. Dengan itu, sang penatua melepaskan embusan angin kencang yang memukau semua orang di kelas. Pahlawan kita berterima kasih kepadanya dan mengatakan itu sudah cukup untuk apa yang perlu ia tunjukkan. Ia kemudian berbalik dan memanggil seorang gadis pirang bernama Ami Lavin untuk melakukan hal yang sama. Wanita muda itu menjadi gugup dan bertanya mengapa dia yang dipilih, tetapi ia tetap merapalkan mantranya. Angin sepo-sepo yang hangat lewat di dekat dua murid yang tampak sangat menikmati sensasinya. Instruktur kemudian bertanya kepada kelas apa perbedaan besar antara kedua mantra tersebut. Beberapa mengatakan itu adalah kekuatannya, tetapi seorang wanita muda menjawab bahwa itu adalah sifat dari mana masing-masing orang. Wanita muda itu terkejut sang instruktur mengetahui namanya, dan penyihir itu membenarkan jawabannya. Sambil tersenyum, ia mengatakan perbedaannya terletak pada mana yang digunakan dan bertanya bukankah itu menarik. Ia menjelaskan bahwa mantranya sama, tetapi yang satu adalah angin gurun dan yang lainnya adalah angin sepespol.
Gadis pirang itu mengangguk setuju dan sang pahlawan bersiap untuk pertanyaan lain. Ia bertanya apakah ada yang tahu apa itu sifat mana, dan seorang murid menjawab tentang sistem. Di papan tulis, ia menulis bahwa mereka akan fokus pada harmoni dengan elemen angin dan air. Salah satu murid mengatakan itu karena sifat-sifatnya, dan sang penyihir mengangguk membenarkan. Ia menjelaskan bahwa api dan kilat tidak memiliki harmoni karena mereka tidak bisa menjadi dingin di saat yang sama. Tetapi angin dan air bisa menjadi panas atau dingin, dan itulah mengapa mereka melambangkan harmoni. Sang pahlawan menciptakan bola air dan mengatakan ada perbedaan antara menara putih dan biru. Dengan air yang mendidih di tangannya, ia mengatakan untuk itu Anda hanya butuh panas dan sedikit waktu. Air berubah menjadi uap dan ia berkata menciptakan angin panas lebih mudah daripada mendidihkan air. Saat sihirnya menyebar, beberapa orang merasakan panas dan yang lain merasa dingin, dan ia membandingkannya dengan bunglon. Oscar mengatakan bahwa angin lebih bebas daripada elemen lainnya dan bisa sangat kuat. Ia menjelaskan bahwa hanya angin yang dapat mengandung semua harmoni dan mereka harus memahaminya. Instruktur mengatakan bahwa mendefinisikan angin sebagai sebuah entitas adalah poin utama dari kelas hari ini. Tiba-tiba, sang penatua mulai berkonsentrasi dan memikirkan apa arti angin baginya. Pahlawan kita menyadari sesuatu sedang terjadi dan terkejut dengan reaksi pria itu. Seorang murid mengkhawatirkan sang penatua, tetapi penyihir itu berteriak agar tidak ada yang mengganggunya. Dengan tatapan serius, penyihir tua itu melanjutkan konsentrasinya, dan seorang murid meminta agar tidak menyentuhnya. Instruktur menyuruh semua orang menjauh dan mengungkapkan bahwa sang penatua sedang mengalami kebangkitan, awakening. Dengan aura merah, pria itu tampak berada di ambang pencapaian tingkat kekuatan baru. Ia kemudian membuka matanya dan menghela napas lega karena telah mencapai apa yang diinginkannya. Sang pahlawan bertanya bagaimana keadaannya dan pria itu menjawab bahwa sayangnya ia tidak mencapai tingkat 8. Tetapi ia berdiri dan memeluk pemuda itu dengan erat, berterima kasih banyak atas kelasnya. Sambil menepuk punggungnya, penatua itu berkata bahwa berkat dia, kelas-kelas di masa depan akan menjadi lebih mudah. Instruktur kemudian berpikir bahwa keuntungan terbesar hari itu bukan hanya membantu sang penatua. Dengan mata tertuju, ia melihat ke bagian belakang ruangan dan memikirkan nama Veronica Fricks. Ia berpikir telah menarik perhatiannya, salah satu pengacau dari daftar buku hariannya. Keesokan harinya, ia berjalan menyusuri lorong sambil mengingat wanita itu mengatakan sesuatu tentang sebuah ruangan. Wanita muda itu mempertanyakannya tentang pelatihannya dan mengapa ia tidak menggunakan apa yang disebut MHT. Sang pahlawan merasa kesal karena merasa wanita itu meremehkannya karena tidak tahu tentang ruang pelatihan tersebut. Dengan helaan napas, ia akhirnya tiba di tempat yang dibicarakan wanita muda itu kemarin. Ia terkesan dan berpikir bahwa dari 300 ruangan, hanya 3 yang memiliki pintu emas. Pemuda itu membuka pintu dan bertanya-tanya mengapa pintunya tidak otomatis jika tempat itu begitu istimewa. Sambil berdiri di atas matras, ia melihat sekeliling dan mencoba memahami apa yang berbeda di sana. Tiba-tiba, sebuah suara misterius menyapanya dan ia bertanya-tanya apa yang berubah di lingkungannya. Sebuah sistem memperkenalkan diri sebagai Argo, dan sang pahlawan menyadari ruangan itu menggunakan teknologi sihir. Ia merasa kesal, menolak pendaftaran, dan memikirkan tentang uang yang dihasilkan oleh Menara Kuning. Sistem kemudian memperlakukannya sebagai anonim dan mengatakan ia bisa memilih dari 100 level. Ia memilih level 1, dan sistem mewujudkan 3 bola berwarna di depannya. Tantangannya adalah meletuskan ketiga bola tersebut dengan jenis serangan apapun yang ingin ia gunakan, tetapi ia meletuskan semuanya sekaligus, dan sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah lulus level 1. Sambil tersenyum, pemuda itu berpikir itu mudah dan meminta untuk menaikkan tingkat kesulitan. Ia kemudian memilih level 100, dan sistem memperingatkannya tentang bahaya, tetapi ia tidak peduli. Sambil melakukan peregangan, ia bertanya-tanya seberapa sulit tingkat tertinggi tersebut. Tiba-tiba, ia membuka mata dan sebuah bola cahaya kecil muncul di sudut ruangan. Kemudian, 1000 bola muncul dan sistem mengatakan ia tidak boleh terkena lebih dari 10 kali. Tanpa membuang waktu, ia meluncurkan beberapa bilah angin dan menghancurkan banyak bola di udara. Ia menyadari harus meletuskan semuanya dan jika terus begini, mananya akan habis. Jadi ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan minimal dan memusatkan energi hijau di tangannya. Dalam sekejap mata, ia menembakkan hujan mantra kecil ke arah bola-bola tersebut. Ia menghindar dari serangan-serangan itu dan berpikir bahwa taktik barunya jauh lebih efisien daripada yang sebelumnya. Namun, ia merasa latihan tersebut sudah melampaui level anak-anak dan menganggapnya berlebihan. Sambil terengah-engah, sistem memberi selamat kepadanya dan mengatakan bahwa ia akhirnya berhasil melewati level 100. Ia kemudian menjatuhkan diri ke lantai dan berkata sambil tersenyum bahwa itu adalah pemanasan yang bagus untuk memulai. Dalam kelelahannya, ia berpikir bahwa penyihir modern berlatih sejak usia muda dan lebih baik daripada penyihir zaman dulu. Dengan pemikiran itu, ia bangkit dengan tekad untuk berlatih lebih giat dan makan dengan baik agar menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Veronica muncul dan bertanya apakah ia pikir Veronica akan mengabaikannya hari itu. Pemuda itu terkejut dengan kehadirannya dan bertanya apakah dia juga datang untuk berlatih. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk melihat-lihat, namun Veronica mengoreksinya, mengatakan bahwa teori itu bukan miliknya.
Veronica bingung dengan sikap pemuda itu dan bertanya-tanya apakah ia memakan sesuatu yang aneh. Ia kemudian memasuki ruangan dan meminta sistem untuk memulai di level 50 sebagai pemanasan. Setelah latihan, ia bertanya kepada sistem apakah ada perubahan dalam peringkat ruangan tersebut. Sebuah layar muncul dan menunjukkan seseorang bernama AA di posisi pertama dengan rekor waktu tercepat. Veronica bertanya-tanya siapa orang ini, tetapi sistem mengatakan tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Ia mengira rekor itu untuk penyihir level 5 dan itu adalah yang pertama di benua tersebut. Veronica bersikeras ingin tahu, namun sistem mengulangi bahwa informasi pribadi tidak bisa diungkapkan. Ia pun bertanya-tanya apakah pemegang rekor itu adalah Oscar, dan sistem memberikan jawaban yang sama.